pada acara Coffee Talk sore ini. Halo Bu Wiwi, apa kabar? Halo Reni, kabar baik. Reni gimana? Sehat? Sehat Bu Wiwi. Selamat sore juga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Baik Bu Wiwi, kita seperti mewakili anak dan ibu ya. Iya nih, wah bisa seru nanti diskusinya ya. Nah, sebelum acara dimulai, kami memohon agar Bapak dan Ibu dapat menyalakan kamera dan menutup mikrofon demi kelancaran dan kenyamanan kita bersama ya. Apabila ada pertanyaan, bisa diketik pada kolom chat atau menekan tombol raise hand pada sesi tanya jawab nanti. Minggu lalu, kita sudah membahas relationship series pertama, relasi hubungan suami dan istri. Topik kita minggu ini adalah tentang relasi orang tua dan anak. Kadang-kadang saya mendengar cerita ataupun mengalami sendiri berbagai masalah dalam hubungan dengan orang tua. Bisa terkait dengan aspek kepercayaan, sudut pandang, ataupun faktor lainnya. Baik sebelum maupun sesudah berumah tangga. Padahal sebagai anak kita dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua. Setidaknya ya sudah bisa saling memahami ya. Nah, menurut Bu Wiwi sebagai orang tua, bagaimana ya? Ya, saya juga sebagai orang tua dengan 3 anak nih. Ya masing-masing anak juga mempunyai permasalahan sendiri. Jadi nggak kayak bebas gitu nggak. Jadi perlu penanganan yang berbeda pula masing-masing anak. Bahkan sampai sekarang anak-anak saya yang mulai dewasa ibaratnya, ya kayaknya masih ada aja masalah gitu. Masalah yang muncul gitu. Nah, saya sendiri sebagai anak ya, kadang-kadang juga ngerasa ortu hanya berpikir dari sisi mereka saja, tidak mempertimbangkan sisi anaknya. Seru juga sih ya topik pembahasan mengenai orang tua dan anak. Nah, mari kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Adi Susanto dan Ibu Yana Sucintani. Bapak Ibu sekalian, Pak Adi dan Bu Yana adalah praktisi yang selama ini telah banyak membantu kliennya untuk lebih mengenali dirinya sendiri, sehingga mampu mengurai masalah kehidupan dengan cara yang baik dan tepat. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Wah, ini sekarang ibu dan anak ini, bukan kan? Yang palsu kan? Seolah Pak. Nah, yang original toh? Mewakili Pak. Wakilin. Ya. Ya Pak. Oke. Hari ini kita topiknya tentang relasi ya, orang tua dan anak ya. Iya Pak. Nah, Bu Wiwi sendiri gimana menjadi orang tua? Ya. Selama ini punya anak 3. Gimana? Semua sesuai pengharapan? Ya, pasti ada masalah-masalah, Pak. Ya. Pastilah. Masih ada masalah-masalah karena kan kita sebagai orang tua, ibaratnya dulu kita nggak belajar. Belum belajar ibaratnya. Ya. Gitu sih, Pak. Setuju. Ya, nah, jadi artinya selama ini memang kalau dibilang ya banyak ya secara relasi atau komunikasi lah kita bilang, terutama seperti itu antara orang tua dan anak memang banyaklah pergesekan ya. Artinya menimbulkan akhirnya juga banyak permasalahan. Nah, sesungguhnya di sini kita juga nggak bisa mengatakan siapa yang salah gitu ya. Jadi nggak tepat lah kalau kita bilang katakan oh orang tua yang salah ataupun anak yang salah. Ya kita tidak menghindarin lah yang salah itu siapa ya. Tetapi memang ada hal-hal yang perlu kita ketahui ya, kenapa sampai terjadi. Nah ini ujung-ujungnya nanti memang terkait dengan ya pentingnya berpengetahuan ya. Jadi ibaratnya yang menjadi orang tua itu seperti kita sudah pernah bahas di Coffee Talk minggu-minggu lalu ya. Nah tentang berpengetahuan. Nah di sini juga kalau terkait ya orang tua anak ya orang tua tentu di sini harus yang juga memiliki pengetahuan ya sebaiknya begitu. Nah, yang seperti saya pernah singgung juga, banyak kan pengetahuan orang tua adalah pengetahuan turun-temurun ya.
Nah, akhirnya seperti apa dulu orang tuanya mengasuh, mendidik dia hingga dewasa. Nah, kebanyakan juga ada yang mengambil pola yang sama, mengulangnya kembali, atau pola berbeda. Nah, tentu hal-hal seperti itu diterapkan lagi pada anak, nanti anak juga melakukan yang sama pada cucu, terus berlanjut seperti itu ya. Nah, ini akhirnya ya menimbulkan tentu gesekan lah, ada yang bagian yang tidak tepat nantinya sehingga menimbulkan akhirnya suatu permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, ini yang penting teman-teman semua ketahui dulu ya. Jadi kita di sini sekarang hari ini bahas memang apa-apa aja kemungkinan yang bentuk permasalahan yang terjadi itu ya, dan kita coba cari tahu sebenarnya terjadi kelirunya di mana. Ya, itu kita coba bahas, kita kuak. Nah, sehingga semoga hari ini teman-teman ya bisa mendapatkan suatu wawasan lah ya, wawasan. Mungkin di sini juga ada yang sudah menjadi orang tua atau juga masih posisi sebagai anak ya, belum berkeluarga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kira-kira seperti itu Bu Wiwi sama Bu Reni ya. Ya, sebenarnya kan walaupun orang tua dan anak kan biasanya mirip nih. Sifatnya juga nurun kayak gitu kan. Malah ada yang dibilang persis lah. Oh dia persis papanya, persis mamanya kayak gitu kan. Ya, Cuman ya. sebenarnya perbedaan itu pasti ada ya Pak ya. Makanya bisa berantem lah tuh antara orang tua dan anak gitu. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi orang tua tuh gimana ya Pak Adi melihat hal ini ya Pak? Nah, di sini pentingnya orang tua itu ya dia harus tahu. Jadi orang tua itu kadang-kadang juga tanpa disadarin ya melihat anak itu kadang-kadang kurang tepat ya, sehingga kalau dikatakan mengenal anak secara mendalam ya kayaknya juga saya kira ada yang orang tua yang juga belum. Jadi misalnya memiliki lebih dari satu anak, nah itu tiap anak tentu pribadi yang berbeda ya, tentu pribadi yang berbeda ya, mereka tumbuh dengan ya lingkungan pengalaman ya katakan bisa berbeda sehingga membentuklah karakter sifat mereka. Belum lagi kita bilang misalnya bagaimana dulu ya waktu kita bahas di Coffee Talk lampau, bagaimana dulu waktu kehadiran si anak ya, di situ juga momen-momen penting ya, kemudian setelah lahir ya bagaimana tumbuh kembangnya. Nah di sana itu tiap anak pasti beda-beda mengalami masa tumbuh kembang yang berbeda. Nah, tentu orang tua harus sangat paham tentang keadaan ini yang berbeda, sehingga itu sudah pasti akan membentuk karakter atau sifat anak yang berbeda juga. Ya, disinilah orang tua kadang-kadang semacam nggak menyadarin ini, sehingga melihat satu anak, berharap lihat satu anak yang lain juga harus sama. Misalnya dia lihat satu yang ya cukup dewasa lah, cukup katakanlah bisa nurut ya, mengerti tentang keinginan orang tua, tapi kok satunya tidak, gitu loh. Dan setelah begitu ya ujung-ujungnya ya anak yang disalahkan atau apa. Nah ini yang akhirnya timbullah gesekan ya, lama-lama akhirnya juga anak seiring dengan semakin dia bertumbuh ya menuju remaja, dewasa di mana dia semakin kritis, katakan dia sudah bisa cukup berpikir kritis lah ya, kesadarannya sudah mulai ini. Nah, tentu di situ anak bisa melakukan perlawanan ya. Tidak bisa seperti dulu waktu kecil, di mana waktu kecil itu dikatakan anak ya cenderung tidak berdaya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Anak cenderung waktu kecil ya tidak berdaya ya karena dia masih dalam kondisi ya berlindung, mencari aman, nyaman. Nah, tentu dia tidak berdaya. Nah, tetapi seiring dengan dia semakin dewasa ya, nah tentu dia juga mulai membentuk ya ini dia sendiri. Nah, disitulah dia akan sangat kritis ya, terkesan agak frontal mungkin dengan orang tua. Nah, inilah pergesekan-pergesekan awal yang akhirnya terus berkembang nanti, melebar kemana-mana ya, tergantung nanti di aspek-aspek apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang tua itu kadang-kadang tidak melihat anak satu persatu, ya, mengenal mereka seperti apa ini. Yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa, itu beda-beda. Nah, di sini salah satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh orang tua, ya, seperti itu. Sehingga cara pendekatannya, komunikasinya dengan anak itu tentu berbeda, nggak bisa sama. Ya. Jadi banyak orang yang
Misalnya, oh saya ini kok sama anak itu saya nggak pernah membeda-bedakan, ya, sama semuanya ini saya perlakukan sama lah, nggak. Saya orang tua yang adil. Nah itu kan seperti yang saya pernah katakan sulit, nggak mungkin itu, ya. Tentu ada keberpihakan ke salah satu anak, biasa ada itu. Cuman memang orang tua ya rasanya mau mengakui itu ya sulit. Terasa nanti seperti membedakan anak itu terasa nggak nyaman buat dirinya sendiri, sehingga dikatakan sama, padahal tidak, masih berbeda itu, ya. Nah, jadi inti poinnya adalah perlakukanlah anak masing-masing sesuai dengan karakternya. Kira-kira seperti itu, Bu Wiwi. Ya, kan ada hubungan ya, biasanya antara orang tua tuh kan ada orang tua dan anak itu kan ada yang akur, ada yang kurang akur, bahkan seperti diem-dieman, ya ibaratnya mau lepas hubungan sepertinya. Apakah itu bisa pengaruh dari pola asuh, Pak? Sampai bisa mempengaruhi pribadi ke anaknya itu? Ya, bisa. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita bicara ini, untuk lebih jelasnya adalah kita harus ketahui dulu ya tentang bagaimana sebenarnya tipe-tipe orang tua, ya. Jadi orang tua ini juga kadang-kadang ya kalau kita amatin sebenarnya nanti masing-masing bisa cek, ya. Kalau kita katakanlah ya seperti yang kita ketahui, misalnya ada tipe orang tua yang cukup protektif ya, melindungi banget. Ada yang model seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga orang tua yang sangat cenderung pembiaran ya, permisif dia, membiarkan. Nah, ada juga orang tua yang sangat menuntut ya, sangat menuntut. Nah, jadi ada beberapa tipe orang tua ya. Nah, tentu kalau kita bicara orang tua nih ya, tentu kita bicara ada dua orang, yaitu sebagai yang papa dan sebagai yang mama. Nah, ini bisa beda-beda ya. Yang jadi sebagai papa nanti dia lebih cenderung menggunakan misalnya lah pengalaman dulu dia kecil, orang tuanya katakanlah cukup protek ya, keras ya, cukup ini, sehingga mungkin saja kita bilang dia bisa juga menjadi orang tua yang sama seperti orang tuanya dulu, protek ya. Nah, tetapi bisa jadi istrinya, katakanlah kita ambil kombinasinya, orang tuanya dulu juga cukup protek, tetapi setelah dia menjadi seorang mama, dia mau ambil kebalikannya. Jadi dia ngambil, katakanlah, permisif, lebih membiarkan. Nah, nih sekarang seorang anak yang punya orang tua model seperti itu, dua tipe yang berbeda, satu protek, satu permisif. Nah, kira-kira dari sini aja Bu Wiwi, anak lebih dekat yang mana? Ayo. Pasti yang ini, yang istilahnya yang permisif dah biasanya. Nah, enak sama mama. Soalnya apa-apa boleh gitu loh ya. Nah, kalau dari si papa nggak bisa selalu ini itu. Nah, ini saja kalau udah membuat sebuah kedekatan anak dengan orang tuanya aja sudah berbeda-beda ya. Maka disitulah kita lihat, oh si anak bisa menyatakan ya saya lebih dekat dengan mama saya ya. Saya nggak gitu ini dekat dengan papa. Nah, jadi dari sini aja kita sebenarnya udah bisa tahu, ya, sudah bisa tahu seperti apa. Jadi itu salah satu kombinasi. Misalnya begini lagi, ada yang ya bisa kebalik lah, bisa nanti yang suaminya yang permisif, misalnya, ya, istrinya yang katakan protek, bisa aja protek juga lantaran karena dulu bisa saja dia mengalami dulu tidak diperhatikan ya, pembiaran. Nah, sehingga dia sekarang menjadi protek. Nah, otomatis anak nanti dekat dengan si papa. Nah, bayangkan kalau kombinasinya si sebagai papa protek, sebagai mama protek. Gimana tuh anak? Ya, sangat dilindungi. Jadi anak itu istilahnya di wrapping dia. Dari kecil udah di wrapping. Ya. Nah, sementara sebagai seorang pribadi namanya manusia yang bertumbuh, ya namanya bertumbuh. Jadi artinya tentu dia harus berkembang ya. Nah, tentu berdasarkan apa dari pertumbuhannya, dia semakin bisa berpikir ya, mana yang baik buat dia, mana yang nyaman atau segala macam. Nah, dari situ tentu dia akan berontak nantinya suatu hari ya. Setelah dia lebih kuat umumnya jelang remaja ya, dewasa. Nah, di situ baru nampak sekali timbul permasalahan di sana ya. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi
tentang tipe-tipe. Jadi teman-teman di sini bisa cek nih. Kalau saya tanya misalnya ya, anggap dulu ini semua punya orang tua toh. Nah, tinggal cek nih, papa kira-kira seperti apa ya, cuek. Misalnya bahasa umumnya kita bilang cuek, papa orangnya cuek kan. Nah, mama, wah ini itu larang apa ngomel aja cerewet dah. Nah, atau apa? Nah, dari situ coba sekarang kalau sudah juga menjadi orang tua, nah lihat nih sekarang menjadi orang tua seperti apa kita. Nah, tinggal pola yang sama atau terbalik. Nah, di sini ingat, artinya kita sudah mengambil pengalaman dari masa lalu, dari orang tua kita ada adopt ya, dipakai untuk kita sekarang menjadi orang tua. Ayo, nah kira-kira gimana kalau seperti itu, ya? Nah tentu ini hal pengetahuan-pengetahuan dasar yang perlu dipahamin, diketahui oleh kita, ya. Nah supaya apa? Kita bisa minimize lah, katakan, ya, jangan sampai timbul permasalahan yang artinya nanti cukup merepotkan. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Bibi sama Bu Reni. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Adi. Nah, kita sapa kembali Bu Yana ya, karena tadi ada gangguan jaringan sehingga baru bisa bergabung kembali dengan kita. Selamat sore Bu Yana. Selamat sore, bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa Bu. Terima kasih. Selamat sore, maaf ya. Tadi ada gangguan sedikit jadi baru sambung. Kira lu gue N. Internetnya lo gue N katanya. Ya, lanjut yuk. Bahasannya tadi saya dengerin sih menarik ya, tentang orang tua anak. Nah, kebetulan emang lagi banyak ini ya yang kayak gini. Tadi baru aja saya baca WA masuk, itu sama kasusnya orang tua anak juga. Saya suruh dia dengerin ini tapi saya nggak tahu dibaca atau belum gitu. Jadi memang urusan orang tua anak seperti yang tadi Pak Adi bilang, ya coba yang teman-teman yang ada di sini yang ikut Zoom ini coba dicek seperti Pak Adi bilang tadi, saya ini tipe orang tua yang seperti apa kalau udah jadi orang tua ya. Kalau yang belum jadi orang tua, orang tuaku dulu ngajarnya seperti apa? Orang tuaku seperti apa sih sebenarnya dulu gitu. Nah, bisa dicek sekarang supaya nanti pembahasannya jadi lebih menarik. Ya, lanjut silakan moderator. Nih, Bu Yana, kita kan nih sebagai anak. Nah, pas kecil kita nggak ngerti, tentu ikutin apa saja kata orang tua. Nah, setelah dewasa, kita melakukan apa yang menurut kita baik, yang bisa buat kita happy. Wajarkah hal demikian? Ya wajar kalau pemikirannya orang tua kan memang dasarnya begitu. Ya buat bikin happy dan sebagainya. Tapi itu kan barometernya kita, ya kan? Nah, sedangkan maksudnya ini kan mau mengasuh anak, barometernya harusnya bukan kita, gitu. Kalau barometernya kita, belum tentu anak kita seperti yang kita pikir. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena orang tua kan selalu barometernya dirinya, yang aku tujuannya baik, aku tujuannya supaya anak itu dapat pendidikan yang layak, aku tujuannya supaya kebaikan dia, aku tujuannya supaya kenyamanan dia. Tapi apakah dia nyaman atau enggak kan kita nggak tahu, betul nggak? Nah, sekarang jadi barometernya harus diganti tuh. Nggak boleh yang apa yang kita rasa. Gitu. Bisa dengar suara saya nggak ya? Ini saya Bisa. Oke. Oke, saya sedikit tambahin. Ya. Jadi kadang-kadang memang agak terputus di Bu Yana. Putus ya. Agak terputus, nggak ada suara Bu Yana. Ya dilanjut dulu Pak Adi, ini putus-putus lagi nih, berhenti. Ya, oke. Nah, jadi terkait ya anak tentu. Jadi gini, simple rumusannya. Orang tua ya dengan alasan yang umum lah ya, udah klasik lah ya, di mana-mana. Mana ada orang tua nggak sayang anak ya, ceritanya sayang anak, peduli dengan masa depan anak, itu udah pastilah. Ya. Nah, poinnya adalah kadang orang tua tidak sadarin caranya ini yang kadang-kadang terkesan ya egois. Kalau saya katakan pakai kata egois, jadi artinya ya menurut pemikiran si orang tua, gitu loh. Nah, jadi orang tua itu kadang suka berpikir ya harus begini ya, setelah ini nanti ini. Jadi dia semacam sudah memetakan
ya apa-apa yang harus dijalanin si anak, ya. Tetapi orang tua nggak sadar yang ini anak loh, ya. Dan anak itu tentu juga bukan robot, ya, bukan robot, dia juga makhluk hidup. Ya, artinya dia juga bertumbuh, punya perasaan, ya, punya pemikiran. Nah, tentu dia dengan lingkungan dan segala macam interaksi, sehingga di situ dia juga tahu mana yang bikin dia nyaman, ya, suka. Nah, ini yang kadang-kadang tidak ketemu, gitu loh. Jadi di sini yang kadang-kadang tidak ketemu, ya. Jadi kalau secara anak yang dia suka lah, yang bikin dia happy, nyaman, ya baik tentunya gitu loh. Nah, tapi orang tua menganggap itu enggak bahkan bikin susah atau katakan bikin menderita nanti apa segala macam. Nah, di sini kadang-kadang udah nggak ketemu, ya. Nah, jadi di sini intinya bukan siapa salah siapa benar, tetapi di sini masing-masing sebagai orang tua dan anak ya perlu mengetahui ini, itu penting. Ya, terutama ya orang tua dulu harus ini ya, jangan sampai egoisnya ya demi anak, sayang anak, peduli masa depan tapi berlebihan, ya, sehingga intinya hanya cuma ada satu jalan buat anak, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh orang tua. Nah, ini sangat nggak baik, ya, sangat nggak baik. Nah, ini mudah-mudahan ya di sini kelak yang punya anak ya bisa akhirnya tahu akan hal ini, ya mulai kalau bisa ya ada yang perlu dikoreksi, tentu harus dikoreksi, ya, seperti itu supaya jangan sampai timbul permasalahan yang nantinya ya cukup berat, ya, cukup berat baik buat keduanya, ya, sama-sama rugi lah intinya. Nah, kita tentu nggak mau kalau bisa ya sama-sama cuan, ya, sama-sama untung. Nah, itu paling enak, ya toh. Jadi nggak ada satu yang cuan, satu rugi, ini. Kalau bisa dua-dua cuan. Nah, itu yang kita inginkan. Ya, kira-kira seperti itu. Reni. Mungkin Bu Yana bisa menambahkan? Udah bisa nyambung lagi, Bu? Itu apa namanya yang Pak Adi jawab udah cukup mewakili dari yang saya tambahkan tadi, yang saya sampaikan tadi. Jadi memang benar. Kalau saya kan tadi bilang barometer jangan melihat dari kepentingannya kita orang tua gitu ya, karena belum tentu orang tua kepentingannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Nah, juga jangan melihat seolah-olah semuanya karena belum tentu sesuai dengan keinginan anak, jadi saya sesuai keinginan anak aja deh, ya jangan juga gitu, karena belum tentu anak itu benar juga gitu. Jadi memang harus dilihat, ya harus dilihat, harus bijaksana di sini jadi orang tua. Di mana itu memang membuat anak lebih baik. Kalau kita memang ingin melakukan itu, maka kita harus mengadakan pendekatan, kompromis gitu loh dengan anak. Nah, baru nanti bisa itu berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya kita patokannya misalnya yang penting menurutku itu nggak boleh. Tetapi bisa juga begini, yang penting anak nyaman juga nggak boleh terlalu begitu ya. Jadi seperti itu, Reni, pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Yana, Pak Adi. Ya. Kalau misalnya anak nih ya Pak Adi ya, Bu Yana ya. Misalnya nih anak udah dewasa nih, sudah berumah tangga lah taruhlah ya, tapi dia masih bergantung sama orang tuanya. Nah, bagaimana menyikapi kayak gini Pak Adi, Bu Yana? Nah, saya menyampaikan dulu bahwa yang disebut bergantung itu bergantung secara apa dulu. Ya, kadang-kadang ada anak yang udah berumah tangga itu dia disebut bergantungnya bergantung apa dulu. Kalau bergantung kedekatan emosional misalnya, dia misalnya sudah berkeluarga tapi dia nggak mau pindah dari rumah mamanya, dia masih tetap mau di situ. Orang-orang lihatnya, sayang mama nih, sayang keluarga, sayang orang tua, tapi dia sebetulnya melekat bergantung gitu ya. Nah, itu namanya kedekatan emosional. Nah, ini kita lihat sebagai satu hal yang berbeda dengan kedekatan secara finansial. Maksudnya bergantung secara finansial. Ada orang yang misalnya udah pisah tapi masih bergantung secara finansial sama keluarga, sama orang tua terutama ya. Nah, jadi mesti dilihat dulu ini ketergantungannya di sisi apa gitu. Nah, kalau misalnya ketergantungannya di sisi emosional seperti tadi, terlalu melekat, nggak mau kemana-mana, nggak mau pindah, sampai dalam tanda kutip istrinya menyebut dia sebagai anak mami, misalnya gitu ya, kan ada yang begitu, anak mami nih, nggak mau kemana-mana, nggak mau pisah, apa segala macam, selalu dekat mamanya dan sebagainya ya. Nah, kalau itu nanti mesti dilihat lagi kedekatan itu sumbernya karena apa gitu.
Nah, kalau misalnya yang ketergantungan secara finansial, nah itu berbeda lagi. Nah, mungkin ini Pak Adi bisa menambahkan. Silakan Pak Adi. Ya, jadi kalau saya suka melihat dari sisi, ya saya orang cukup analytical juga lah ya. Jadi kalau saya itu suka berpikir, apa sih yang menyebabkan si anak ini bergantung, walaupun memang kita harus tahu bergantung dalam hal apa. Ya. Nah, tetapi terhadap bergantung ini juga kita harus cari tahu ini apa sebenarnya. Ya. Apakah memang sangat terkait dengan ketidakmandirian si anak sebagai anak, nah atau apa? Nah ini tentu sangat menggelitik untuk kita cari tahu ada apa ini ya penyebabnya sehingga si anak demikian. Nah ini tentu harus ditelusurin. Kalau udah begini ini kita biasa memang harus selalu menelusur mundur ke belakang ya ke masa tumbuh kembang si anak ini seperti apa. Nah jadi di sini saya mau menekankan pentingnya begini tentang momen masa tumbuh kembang seorang anak itu ya dari balita sampai katakanlah ya menjelang remaja lah itu adalah momen-momen yang sangat penting ya di sini yang masih punya anak balita lah ya katakan atau mulai kalau remaja dia sudah mulai agak cukup kritis ya. Nah jadi dari balita nah ini yang menjadi orang tua di sini nah perlu saya katakan masa-masa ini, rentang masa ini perlu hati-hati ya. Kita perlu benar-benar mempondasikan ya, seolah-olah mempondasikan anak itu cara tepat. Nah, sehingga nanti anak setelah ya menuju remaja dewasa ya kemandiriannya itu ya cukup lumayan kuat. Jadi sehingga ini sesuatu yang saya lihat karena banyak orang tua sekarang itu ya nggak tahu demi alasan sayang anak atau apa, segala-gala apa ibaratnya kalau bisa anak nggak boleh terluka sedikit pun tergores pun lah ya kan gitu bahkan sekolah aja pun sekarang orang tua yang sekolah betul enggak ya jadi ada pekerjaan apa segala macam wah orang tua paling sibuk anak santai-santai aja main game main apa nah jadi orang tua yang sibuk seperti itu ya alasan saya nggak mau anak stres ceritanya loh ya nah alhasil apa anak setelah dewasa ya kemandiriannya pasti lemah ya itu sudah pasti gitu loh. Nah jadi masa-masa pertumbuhan itu sangat krusial ya sangat krusial dan ini artinya jangan sampai menimbulkan nantinya suatu hari dia sudah dewasa kritis ya wah timbul gesekan hebat nah sehingga bisa lu gue end pula nanti ya. Nah ini kan tentu sesuatu yang sangat dihindarin ya. Kalau di sini ya dari sisi relasi orang tua anak, nah ini kan jangan sampai loh terjadi lu gua end ya. Minggu lalu kita membahas di hubungan pasangan suami istri, ya itu mah udah umum, jamak kita lihat lu gua end ya, dan bahkan sudah sedemikian mudanya lu gua end gitu loh. Nah sekarang kita juga tidak berharap lah di orang tua dan anak juga sampai nanti jadi trending topik lah istilahnya, dikit-dikit anak bisa bilang sama orang tuanya, lu gue end, misalnya. Atau orang tua bilang sama anak, lu gue end. Nah, kita tentu tidak berharap seperti itu. Ya. Nah, jadi perlu kita cek kembali di masa pertumbuhan itu. Itu penting banget. Ya. Maka ada orang yang dulu mengistilahkan sebagai golden age, ya, usia emas. Di situ adalah masa-masa penting sebenarnya pembentukan sifat karakter si anak. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Wiwi. Oke, Pak Adi, Bu Yana, namanya juga kita acara Coffee Talk, jadi kita ngobrolnya sambil minum kopi dong ya. Mari silakan diminum dulu kopinya. Oke, makasih. Kebetulan nih haus. Oke, mari teman-teman semua minum. Yuk, minum. Silakan. Wah, mantul. Ya, Pak Adi, Bu Yana. Lanjut. Oh ya, ini kan udah sekarang, disiram kopi, udah melek dikit nih. Udah melek dikit ya Pak ya. Ya. Oke, sekarang kan banyak nih anak-anak sekarang yang sepertinya beda ya sama zaman saya dulu. Ya, banyak anak zaman sekarang nih kayaknya gampang stres, depresi kayak gitu. Ini ya. Apa ada hubungannya Pak dengan kesalahan orang tua dalam hal pola asuh Pak? Oh ya, sangat sekali ya. Nah ini kembali ke tadi seperti saya bilang katakanlah
coba kira-kira orang tua lah, katakanlah mau salah satu atau keduanya ya, kalaupun salah satu tapi cukup dominan, misalnya protek lah, tapi proteknya atau jangan protek lah, misalnya demanding lah. Nah, penuntutan. Nah, sementara ya kalau demanding itu berarti kan nuntut anak terus-menerus lah, lebih kurang begitu ya. Jadi kadang-kadang juga tidak menyadarin keadaan anak seperti apa ya potensinya. Sehingga apalagi ini tipe orang tua yang mudah meledak marah-marah. Nah, seperti itu ya. Mau melalui ya ucapan atau katakanlah juga kadang-kadang ada yang kekerasan. Nah, tentu buat seorang anak yang kalau katakanlah masih belum mampu ini ya, sangat bergantung, ya itu tentu sesuatu yang hal menakutkan. Ya, sangat menakutkan sekali. Nah, tentu di situ si anak nggak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Ya. Nah, disinilah anak hanya bisa menekan perasaannya ke dalam. Ya, menekan perasaan ke dalam. Katakanlah misalnya dia mau ke salah satu orang tuanya lagi untuk mendapatkan perlindungan, ternyata juga tidak bisa didapatkan. Nah, biasa begitu itu polanya. Sehingga si anak ini ya nggak bisa keluar, ya selama ini juga jarang bersosialisasi dengan teman atau apa. Nah, akhirnya lama-kelamaan perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu, ya dari ketakutan lah, kesedihan atau apa, ya bisa dia hanya tekan ke dalam. Ya. Nah, tekan ke dalam, nah inilah yang akan akhirnya menimbulkan yang disebut stres nantinya. Ya. Terlalu merasa bebannya jadi banyak, apalagi orang tua begitu menuntut, ya harus juara, harus ini, apa, segala macam, semualah. Nah, jadi akhirnya si anak makin lama menekan perasaannya ke dalam, ya itu yang akan berakhir stres. Nah, seperti itu. Nah, kalau dibiarkan terus dengan seiring pertumbuhan dia, nah itu yang akan berkembang lagi dari stres menjadi ke arah depresi. Maka dulu banyak kasus-kasus yang kita ini juga ya sangat mengagetkan karena usia yang sangat muda, sudah yang secara medis itu ya, mungkin Bu Wiwi sebagai dokter tahu ya, yang kena misalnya kasus bipolar, ya, bipolar. Nah, jadi ada juga yang skizofrenia kalau secara medis ya. Nah, jadi terjadi gangguan-gangguan itu kan secara mental ya, jadi terjadi gangguan secara psikologi. Nah, sehingga ya itu sangat menderita si anak ya sulit berkembang. Jadi malahan tidak sedikit loh yang akhirnya berujung bunuh diri. Ya, awalnya ada yang sampai melukai diri. Ya, mungkin sering banyak sekarang kalau kita di luar dengar, ya banyak yang sudah melakukan ya melukai diri. Nah itu adalah karena untuk antisipasi stres yang terlalu intens di dalamnya, biasa begitu. Ya, makanya banyak kita istilah dengar yang di luaran, anak yang melukai tubuhnya, istilahnya cutting. Ya, pernah dulu saya tanganin begitu. Nah, ternyata itu sampai ditempuh, saya bilang itu kan secara logika kamu sakit nggak untuk disilet seperti itu. Nah, dia bilang memang sakit sekali Om, gitu loh. Tetapi waktu dapat tekanan dari orang tua itu jauh lebih sakit, gitu loh. Nah, ini nggak seberapa gitu. Jadi ini cuma hanya mengimbangin. Jadi tiba-tiba kalau muncul misalnya orang tua marah-marah atau segala macam, tertekan, masuk ke kamar, dan perasaan itu begitu mengganggu, tidak bisa reda, istilahnya bagi dia, nggak bisa reda cepat, mengganggu. Nah, akhirnya dia melukai dirinya ya, cutting. Nah, begitu gores, berdarah, nah dia merasakan sakit itu, sehingga sebagai pengalihan dari sakit hati, perasaan itu. Nah, ini yang cukup mengerikan. Nah, akhirnya lama-lama berkembang dari 1 garis, 2 garis, 3 garis, ya. Dilukai, maka begitu saya lihat tangannya, wah itu udah ibaratnya sudah semacam kita kalau mau goreng ikan itu loh, ya, di belah-belah. Nah, seperti itu banyak. Nah, sampai nanti tangan kiri dan kanan. Jadi itu cukup heboh waktu itu ya. Padahal si anak itu sudah termasuk yang nurut lah. Jadi orang tua begitu menaruh harapan yang terlalu tinggi, seolah-olah dialah nanti yang jadi meinin orang tua. Jadi sekarang mulai sekolah itu sudah dipres,
harus juara 1. Nggak boleh juara 2. Juara 2 itu udah bisa kena pukul. Harus juara 1. Dan orang tua istilahnya sudah berkorban menurut orang tua ya. Jadi anak disekolahkan di tempat sekolah yang kira-kira bermutu lah, berkualitas. Nah, jadi itu betul-betul anak pressure banget ya, tekanannya luar biasa. Nah, jadi di situ waktu itu ya yang saya gali dari anak pintar, jadi juara 2 itu udah kena hukuman ya, kena maki apa segala macam. Nah, apa yang terjadi adalah waktu ya anaknya memang pintar, tapi secara sosial di sekolah ya sulit dia berteman, sulit. Nah, akhirnya dia suatu hari itu mendapat kesempatan semacam pertukaran lah pelajar, dia mendapatkan kesempatan ke luar negeri. Itu dia ambil ya, karena bagi dia ya mungkin itu pun juga bisa membuat dia jauh dari orang tua, jadi nggak pernah marah, istilahnya mungkin seperti itu. Tapi apa yang terjadi ya cukup miris juga. Begitu sudah di luar sekitar ya setengah tahun lebih lah, di sana mengalami terkena pelecehan seksual ya. Nah, akhirnya diketahui orang tua, akhirnya pulang kembali ke sini. Nah, akhirnya kembali lagi mulai tekanan ya, harus juara 1 segala macam. Nah, itu benar-benar anak tertekan banget, tapi dia nggak bisa keluarkan, nggak bisa ungkapkan ke siapa-siapa. Di sekolah nggak ada teman yang dekat. Nah, akhirnya lebih banyak di kamar kan. Nah, di kamar menekan perasaan itu, lama-lama perasaan itu sulit hilang. Nah, harus ada pengalih, ya, pengalih. Nah, dan dari yang diketahui ya akhirnya melukai diri dengan mensilet tangannya. Nah, itu cukup miris lah ceritanya ya. Jadi saya pikir ya ini satu keadaan yang cukup mengerikan bagi seorang anak ya. Jadi memang orang tua ya kalau punya anak ya memang hal satu ini patut diperhatikan lah ya. Jadi anak ini sekarang memang beda-beda. Anak ini beda-beda. Jadi ada yang mudah stres, ada yang sangat kuat, memang beda-beda sih. Ya, kita harus mengenal anak kita seperti yang saya katakan di depan. Harus kenal. Ini misalnya punya tiga anak seperti Bu Bibi tadi. Harus tahu kalau misalnya saya tanya kira-kira anak pertama gimana, ya bersifat ya kalau kita bilang dari psikologis ya dibilang introvert, ekstrovert. Introvert itu yang bersifat lari ke dalam lah ya. Ekstrovert dia bersifat keluar. Nah, jadi kita harus tahu anak pertama kira-kira dia gimana, ya. Ada nggak nampak kuat sisi apa, introvertnya atau ekstrovertnya? Anak kedua gimana? Ketiga apa? Nah, jadi di situ perlu kita ketahui sebagai orang tua harus tahu, ya, sehingga bisa kita lakukan pendekatan yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Wiwi. Mungkin Bu Yana ada yang ditambahin? Masih koneksinya terganggu kayaknya. Ya, saya mau nambahin tentang halo. Masih bisa didengar tak? Bisa didengar? Bisa, Ibu, halo. Bisa. Oke. Halo. Saya cuma nambahin sedikit aja ya. Yang tadi Pak Adi bicara memang benar. Nah, kalau misalnya saya punya sudut pandang yang menambahkan, dikatakan tadi kenapa anak zaman sekarang itu lebih rentan stres gitu ya dibandingkan dulu anak zaman dulu misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang stres, rasanya zaman dulu juga banyak yang stres, cuman tidak terlalu terlihat dibandingkan yang sekarang. Nah, sekarang kenapa yang sekarang itu lebih kelihatan banget gitu stresnya dibandingkan yang dulu? Karena yang sekarang itu tuntutan dari orang tua itu lebih banyak gitu. Melihat perkembangan zaman, tuntutan orang tua jadi lebih banyak. Jadi lebih bermacam-macam juga gitu, bukannya satu macam aja. Nah, terus kemudian kalau misalnya dulu mungkin ya orang tua yang dulu nih yang dapat stres juga, stresnya itu mungkin nggak terlalu seperti yang sekarang di mana orang tua itu mempunyai ketakutan-ketakutan akan masa depan yang belum ketahuan sehingga ketakutan itu dilempar semua ke anak kurang lebih begitu ya. Jadi seolah-olah anak ini dibawa dengan ketakutan, takut nanti anaknya nggak baik, takut nanti anaknya nggak berhasil, takut nanti anaknya begini begitu apa segala macam sehingga dia membentuk anaknya sesuai dengan ketakutan yang dia miliki.
Nah, belum lagi dia membentuk anaknya sesuai dengan keinginan-keinginan yang mungkin dulu dia nggak bisa tercapai. Ya, jadi dia memberikan pressure ke anak itu lebih kuat dibandingkan ya mungkin orang tua nenek-nenek kita zaman dulu lah gitu ya, yang mungkin nggak terlalu banyak keinginan karena mungkin juga perkembangan zaman dulu kan sama sekarang berbeda gitu ya. Nah, jadi terlalu banyak diberikan anak-anak zaman sekarang terlalu banyak diberikan tuntutan, diberikan target dan diberikan semacam kepingin ketakutan orang tua, keinginan orang tua dimasukin ke dia sehingga anak ini tumbuh dengan beban. Coba lihat ya, saya masih ingat waktu kita sekolah dulu itu misalnya anggaplah orang tua kita itu tidak pernah memilih-milih sekolah yang dalam arti harus 10 bahasa, misalnya 20 bahasa. Tapi orang zaman sekarang pasti orang tuanya menginginkan itu gitu loh ya. Kalau bisa yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik gitu. Nah, itu tidak masalah, tetapi tanpa orang tua sadari itu memberikan stresor ke anak. Sebagai stresor dia, penekan kan. Dia itu anak itu jadi punya tekanan yang lebih gitu. Kalau cuman oh enggak, itu kan cuma dia supaya nanti dia pinter, supaya nanti dia lebih bagus dan sebagainya. Itu sih nggak apa-apa, asal di rumah jangan dimarah-marahin gitu loh. Kadang-kadang kita kan di rumah dimarah-marahin ya. Apa namanya? Coba lihat anak kecil-kecil zaman sekarang tuh kasihan loh, lebih banyak dituntut belajar daripada dia boleh main. Ya, jadi kasihan sosialnya itu kegiatan sosialnya itu kurang gitu. Anak itu untuk berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan sekitarnya itu agak kurang. Dia lebih cenderung komunikasinya lewat medsos misalnya, lewat gadget dan sebagainya. Tapi ntar kalau anaknya udah kecanduan gadget, orang tuanya ribet juga gitu. Nah, ya seperti begitu. Jadi kayak semacam anak itu jangankan dewasa ya, kecil aja udah dikasih stres gitu. Ya, jadi stres itu memang udah dikondisikan gitu seolah-olah, tapi nggak sadar. Kita sebagai orang tua nih nggak sadar mengondisikan itu, makanya nggak heran anak zaman sekarang jangankan yang gede, yang kecil aja udah kenal stres. Ya, anak zaman sekarang SD aja, saya dulu pernah ada anak SD itu ketemu, ya memang kebetulan saya pernah konsul di satu sekolahan. Sekolah dasar, dari mulai sekolah dasar sampai SMA itu kebetulan saya lagi meneliti di sana. Yang SD itu sampai dia bisa bilang aku stres Miss. Saya sampai bingung kok anak sekarang SD udah bisa ngerti stres. Aku stres Miss gitu. Dia sampai bisa bilang begitu. Bahkan stresnya itu kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Pokoknya aku sampai di rumah, aku harus bikin PR, habis itu aku belajar, habis itu aku les, habis itu aku ini, dia hitungin semuanya. Sampai sepertinya kita, aduh, nggak ada waktu untuk dia untuk seneng-seneng gitu ya sebagai anak gitu. Kasihan juga. Jadi memang anak zaman sekarang itu stres, nggak usah kita bilang pola asuh, kita lihat aja dengan ini dulu gitu loh, keinginan ini dulu. Keinginan ini dulu aja yang orang tua bebankan ke anak itu sangat luar biasa. Ya itu sih yang saya mau tambahkan. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Yana. Miris banget ya ngedengernya ya. Iya, betul. Aduh. Nah sekarang kalau misalnya nih kita punya anak remaja lah, yang ibaratnya susah nih diajak ngomong nih, sulit diomongin. Nah tapi dasarnya nih orang tua udah tahu nih, oh Bapak ini salah dia nih. Namun anaknya udah terlanjur menjauh, mungkin pergi sekolah ke luar negeri atau seperti apa. Nah sebagai orang tua kita harus bagaimana ya, Bu Yana? Saya sih merasa begini, ya saya merasa begini. Sebentar. Ganggu koneksi. Oke, nggak apa-apa. Saya ini. Nah, jadi ya. Memang saya katakan tadi ya, kalau anak sudah dalam posisi dia katakanlah di masa pertumbuh kembangan itu dalam tekanan, ya, memang saat itu kan nggak berdaya, ya, karena sangat bergantung. Nah, tetapi kalau dia ingat semakin dia bertumbuh menuju remaja, begitu ada kesempatan pertama untuk bisa jauh, itu pasti dia akan ambil, ya, karena dengan menjauh kan lebih aman, ya, nggak dapat ngomel lah, nggak dapat ocehan lah, itu satu hal. Jadi itu sudah pasti akan diambil anak, biasa begitu kecenderungannya.
walaupun dengan berbagai alasan lah, artinya nanti ya gini loh, apa disebut gini segala macam. Tetapi intinya adalah, dasarnya adalah saya pengen jauh dari kalian, gitu loh, nggak kuat. Nah, kira-kira ya, banyak terjadi seperti itu. Ini yang perlu dipahamin, ya. Jadi saya juga pernah ada ketemu dulu teman ya, kalau salah 4 bersaudara. Mereka dari SD saja, sudah SD kelas berapa, mereka sudah menuju ke SMP, mereka sudah pengen jauh dari orang tua, pengen sekolah lanjutin misalnya SMP di kota lain. Nah, cukup aneh, karena seingat saya usia-usia saya waktu misalnya SMP masih rasa ingin dekat dengan orang tua gitu loh, ya. Nah, di situ saya lihat, wah ini unik ini, empat saudara akhirnya benar-benar memang masing-masing keluar kota ya, lanjutin ininya. Nah, itu juga sesuatu. Setelah saya lihat memang benar gitu loh. Jadi anak akan menghindar karena dia nggak berdaya, dan dia akan mencari cara bagaimana bisa menghindar ya sejauh mungkin. Nah, itu yang biasa diambil pola-pola oleh seorang anak. Ya, itu kalau saya katakan itu juga nantinya itu masih penting lah dia ngambil pola seperti itu. Ada yang juga sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk menjauh begitu, tetapi juga nanti ada yang katakan semacam melakukan penghukuman. Sebenarnya saya mau mengatakan mau menghukum orang tua, ya, mau menghukum orang tua. Jadi ini yang agak lebih seremnya di bagian menghukum ini. Tapi walaupun bukan si anak secara ini memang mau menghukum, tidak. Ini hanya digerakkan dari secara mental di dalam untuk menghindari tekanan namanya, ya. Nah, sehingga ada kesempatan dia bisa menekan kembali supaya untuk tidak ditekan lagi. Nah, itu biasa dilakukan. Nah, itulah yang disebut sebagai bentuk hukum, ya, menghukum. Nah, jadi anak akan pilih kalau mereka berkesempatan bisa jauh, mereka akan ambil dulu kesempatan itu. Tapi kan nggak semuanya bisa mendapatkan kesempatan itu, ya. Jadi ada yang memang ya secara ekonomi orang tua tidak mampu, ya tentu sulit untuk si anak katakan untuk menjauh secara pendidikan ya, ngambil sekolah di tempat lain. Nah, itu tetapi kalau yang sekarang misalnya benar-benar menjauh ya ini juga harus diperiksa seperti apa. Nah, orang tua biasanya menyadarin ya itu biasa ya, seperti yang topik dulu lah, penyesalan kan selalu datang terlambat, ya kan? Kalau datang awal pendaftaran biasalah. Jadi memang akhirnya begitu orang tua menyadarin lah, katakanlah memang ini mau melakukan perbaikan ya, mendekati anak, ya memang sudah biasa sudah dalam kesulitan. Anak juga melakukan semacam menghindar, ya, menghindar, menolak. Nah, ini memang sesuatu yang cukup merepotkan si orang tua, ya, kepikiran terus lah, gantian. Jadi ibaratnya stresnya sekarang beralih, ya, dipindah balik. Nah, orang tua yang stres nih, gimana ini anakku ini, ya, sekarang gini segala macam. Bahkan ada yang sudah selesai pun disuruh kembali tidak mau, ya. Nah, jadi sekarang gantian orang tua dibikin stres, ya. Nah, sehingga nanti orang tua yang sibuk nyari kita lagi untuk konsultasi lah, ceritanya begitu. Jadi ini tentu ya memang nggak yang bisa instan seketika, ya, butuh suatu strategi, ya. Di sini memang kesabaran diperlukan. Jadi di sini ya orang tua yang penting siap nggak melakukan perubahan oleh dirinya dulu, gitu loh. Itu yang biasa kami tekankan. Kalau orang tua sendiri masih ada orang tua loh yang masih melihat anak yang bersalah terus, wah itu repot. Nggak bisa. Kalau seperti itu kita sulit. Karena prinsipnya adalah begini, orang tua hadir dulu gitu loh. Kita sebagai anak hadir setelah orang tua ada loh, betul nggak? Mana mungkin kita tiba-tiba ujuk dari telur, tiba-tiba sekarang jadi gini, nggak mungkin. Jadi kita tetap hadir di dunia ini ya juga berkat adanya orang tua gitu loh. Jadi dan orang tua lah yang di dalam sebagai kewajibannya sebagai orang tua ya yang mendidik, mengasuh kita, membesarkan kita. Nah, maka di sini saya melihat ya pentingnya orang tua dulu yang menyadarin kalau memang dia tahu dia ada yang kurang ini, ya dia harus bersedia dulu, ya. Jadi dia jangan terus di dalam perubahan menuntut anak yang berubah untuk dia, itu juga tidak bijak, nggak tepat, ya. Karena dia sendiri yang katakanlah merusak, ya tentu nggak bisa serta merta suruh anak yang harus mengerti dia, enggak. Jadi
ini perlu diketahui oleh para orang tua. Ya. Itu perlu kesabaran, pengetahuan ya, kesabaran ya. Jadi harus Itu. belajar ya, Pak. Ya, harus belajar ya. Orang tua juga harus punya Oh ya, pengetahuan. Harus ya. Nah, mungkin dari Bu Yana ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahin sedikit. Kebetulan beberapa hari ini banyak WA yang masuk mau konsul soal anak. Ini beberapa hari ini banyak banget gitu. Ada yang seperti Pak Adi tadi contohin cutting misalnya, terus ada yang merasa anaknya jauh dan sebagainya. Saya menilai bahwa menyelesaikan di sisi anak itu lebih mudah. Jadi istilahnya kita lebih mudah mengubah anak daripada mengubah ego si orang tua dan sebagainya gitu. Ya, jadi kalau kami biasanya beranggapan kalau misalnya anak yang bermasalah, selalu kami bilang, oh gampang, anaknya nanti dulu. Yang penting orang tuanya dulu. Gitu. Orang tuanya dulu mau nggak dia belajar jadi orang tua, mau nggak dia mengerti apa sih kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat, apa sih pola asuh yang salah yang dulu pernah saya lakukan, apa sih yang harus saya hindari, apa sih yang sebenarnya harus saya perbaiki dan sebagainya. Itu mereka harus mau tahu dulu. Tetapi kan untuk bisa mengetahui ini semua kan mereka harus berhadapan dengan egonya sendiri, ya kan. Kadang-kadang orang tua itu kalau kita bilang ini semuanya lihat pola asuhnya. Wah, baru dibilang begitu mereka udah defense langsung. Saya nggak kenapa-kenapa kok. Oh, saya paling sama anak ini paling sayang kok. Saya tuh paling mengerti sama anak ini dan sebagainya. Jadi defense-nya itu udah lebih di depan gitu orang tua itu biasanya ya. Jadi kadang-kadang kami berdua kalau berurusan masalah anak, biasanya kami udah seperti Blanwir dulu gitu. Nah, belum nanti suami istri itu saling salah menyalahkan gitu kan di depan kita gitu, saling salah menyalahkan. Nah, jadi saya selalu bilang mengatasi anak itu mudah, lebih mudah daripada mengatasi orang tuanya. Nah, tadi kalau misalnya Bu Wiwi tanya, gimana kalau misalnya kita udah punya salah, kita tahu kita punya salah, tapi anak ini udah masih agak jauh dan sebagainya gitu ya, mau diperbaikinya seperti apa? Ya perbaiki dulu kita. Setelah perbaiki kita nanti ada tips-tips atau cara-cara untuk memperbaiki ke anak. Tetapi biasanya tidak kami sampaikan di awal cara-cara ini. Karena kalau kami sampaikan di awal cara-cara ini, orang tua itu sangat pintar. Dia langsung menggunakan cara-cara ini tanpa dia mau tahu cara-cara ini itu ada syaratnya. Ya, syarat ketahui dulu salahnya apa, perbaiki dulu baru kerjakan ininya. Enggak, orang tua itu pintar. Dia nggak mau tahu yang sisi dia mau perbaiki ini dulu. Kadang-kadang gitu. Kalau misalnya yang nanya pasti dia selalu tanya gini, caranya gimana Bu? Caranya gimana Pak? Oh pengen cepat gitu. Kalau kita kasih tahu di awal, dia akan itu berhasil. Nggak mau tahu syarat itu apa. Nah jeleknya orang tua di sini ya. Nanti kalau misalnya apa nama ini, artinya saya berdua Pak Adi itu akan berhadapan dengan egonya si orang tua itu. Nah egonya orang tua ini lebih berat untuk diperbaiki sebetulnya daripada anak itu gitu ya. Nah itu sih. Ya, kita sebagai orang tua juga dulu kan waktu belum mengerti begitu ya. Jadi begitu ada yang mengoreksi, kamu sih waktu kecil terlalu diginiin anak. Wah, kita bisa enggak kok, itu udah pasti begitu gitu loh. Defense dulu kita. Ya. Ngomel duluan biasa lah itu ya. Nggak terima ibaratnya. Iya. Nah, Pak Adi, Bu Yana, itu tadi kita kan sudah membahas bagaimana dengan orang tuanya. Nah, kalau kita dari sisi anak nih, semestinya bagaimana berelasi dengan orang tua? Ya, saya jawab dulu ya. Dari sisi anak berelasi dengan orang tua, itu kita yang pertama-tama harus lihat dulu. Kalau anak ini adalah anak yang masih kecil, yang belum memiliki pengetahuan dan dia belum bisa diharapkan untuk punya kesadaran berpikir, ya kita nggak bisa bilang dia, oh kamu harus berpikir, ini semuanya orang tua kamu karena begini-begini. Belum tentu dia bisa, ya. Jadi
mekanisme anak-anak yang masih kecil begitu berpikir bagaimana menghadapi orang tua yang seperti itu, alamiahnya adalah mereka cuma bisa menerima karena tidak berdaya. Menerima dengan tidak berdaya aja, yang pertama. Yang kedua, atau bisa mereka melakukan perlawanan seperti yang Pak Adi bilang tadi, mau menghukum orang tua melakukan perlawanan bisa. Atau dia melakukan perlawanannya dengan cara dia tidak bereaksi apa-apa, tapi dia melawan ke dalam. Nah, itu yang untuk bisa menghukum orang tuanya nanti. Ya, jadi bisa cuma cara-cara itu aja yang mereka bisa lakukan karena mereka tidak mempunyai pengertian seperti yang orang dewasa miliki gitu. Nah, kecuali kalau misalnya dia udah belajar rentang usianya juga, dia memiliki orang-orang yang bisa dia ajak diskusi atau bertanya, mulai dikit-dikit bisa dimasukin. Misalnya, oh orang tua kamu begitu karena mungkin dia tidak mengerti kalau misalnya sikap dia itu menyakiti kamu. Mungkin tujuannya tidak menyakiti kamu dan sebagainya ya. Itu mungkin dia mulai bisa berpikir ya. Misalnya anak-anak SMA, anak-anak SMP udah boleh dikasih tahu, masuk anak SMA itu udah mulai bisa ngerti, atau anak yang udah lebih besar lagi udah mulai bisa ngerti. Tapi kalau anak TK, misalnya ya, atau di bawah TK atau masih SD bilang begitu, ya dia sih ho aja, iya aja, tapi dia kan nggak berdaya ianya, dia terima aja gitu ya. Nah jadi kalau sebagai anak ya cuma itu yang dia bisa lakukan sesuai dengan rentang usianya, dan kita nggak bisa bilang apa-apa kecuali kita tetap harus memberitahu. Tapi kita sebagai pihak ketiga loh, bukannya orang tua ya. Kalau misalnya orang tua, di sesi sebelumnya, di SMART-nya, melakukan hal apapun, itu harus memberikan seperti itu. Kenapa orang tua mengambil tindakan seperti itu? Itu orang tua harus memberikan alasan, memberikan penjelasan ke anak. Kalau tidak diberikan penjelasan, anak akan mempunyai persepsi sendiri. Nah, kalau dia memiliki persepsi sendiri, nanti dia akan membentuk satu opini atau satu pemikiran sendiri di kepalanya tentang orang tuanya, tentang hal yang terjadi, gitu ya. Nah, makanya kalau anak-anak kecil itu harus kita dampingi. Makanya ada tontonan-tontonan yang tulisannya butuh bimbingan orang tua atau pendampingan orang tua. Tujuannya itu supaya jangan dia salah persepsi terhadap tontonan itu, ya. Nah, kalau misalnya dia udah lebih besar, lebih dewasa, ya otomatis secara dia punya nalar juga udah mulai bisa mencerna kalau diberitahu gitu. Jadi kalau orang tua misalnya, kita sebagai anak menghadapi orang tua yang seperti itu, kita sudah punya pemikiran, kita akan mesti bisa memikirkan hal-hal seperti ini. Kita udah mesti bisa masukin ke dalam diri kita itu, pasti ada hal yang membuat orang tua saya seperti ini. Pasti ada pemikiran orang tua saya yang dia tidak bisa kemukakan sehingga dia mengambil keputusan atau sikap seperti ini. Begitu. Nah, kemudian yang satu hal lagi yang lebih kita harus perhatikan adalah kalau kita sebagai anak ya, kalau kita memiliki orang tua yang kebetulan misalnya sulit dikasih tahu, terus udah gitu menurut kita, aduh, udah benar-benar kita kalau dibilang tuh nggak cocok gitu ya. Nah, kita harus berpikir bahwa apakah orang tua kita juga dulu mempunyai atau mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya. Nah, itu kita harus berpikir gitu sebagai anak. Kalau memang dia mendapatkan hal yang sama, oh berarti orang tua saya juga dulu menderita seperti saya, berarti dia pun tidak mengerti bagaimana seharusnya gitu loh. Nah, apabila kita mengerti itu, ya sudah sedikit-sedikit kan pasti kan kita dapat paham kenapa orang tua kita bersikap seperti itu dan sebagainya. Ya, itu kalau kita udah dewasa loh. Tapi kalau kita anak-anak jangan berharap seperti itu. Ya, mungkin Pak Adi bisa menambahkan. Ya, kalau saya sih yang tambahin untuk yang sudah jauh lebih dewasa, artinya sebagai anak tapi dia sendiri sudah berkeluarga, ya. Nah, ini juga dia terhadap orang tua apabila memang masih ya kedekatan ya relasinya bermasalah, ya ini memang sebagai anak yang tentu sudah berkeluarga, sebagai orang tua juga dia sendiri, ya menurut saya ya wajiblah berpengetahuan
ya kalau bisa diselesaikan, perbaiki kembali, ya dalam arti ya belajar menerima, ya memahami menerima orang tuanya, ya katakan kalau orang tuanya memang ya tidak berpengetahuan apa segala macam dulu sehingga bisa menimbulkan ya melakukan banyak kesalahan. Jadi ini penting buat si anak yang sudah berkeluarga ini sebagai juga dia menunjukkan nanti pada anak-anaknya bagaimana dia sebagai seorang anak ya berjiwa besar, artinya ya dia membangun kembali hubungan itu dengan orang tuanya. Ini kan jadi semacam role model buat anaknya gitu loh. Nah ini yang harus dipikirkan. Tapi saya lihat memang kadang-kadang orang nggak bisa berpikir begitu, ya. Jadi mereka tidak sadar anak belajar sebenarnya dari mereka. Jadi ini perlu di sini sebagai seorang anak yang sudah menjadi orang tua juga, saya pikir wajib lah ya, kalaupun orang tua masih belum bisa katakanlah sadar, masih juga merasa benar atau apa, saya pikir ya bisa diterimalah, dipahamin saja ya. Mungkin dia memang terjebak masih dengan pengalaman masa lalunya. Nah, jadi saya pikir kalau yang anak yang sudah dewasa, yang sudah punya keluarga, tentu cara berpikir juga sudah berbeda, ya. Beda dengan anak yang masih katakanlah seperti yang Bu Yana ceritakan tadi ya, masih SMA atau apa. Nah, itu memang cara ininya beda. Jadi memang harus kalau dari atas pertanyaan Bu Reni, kita harus lihat memang range usia, ya. Range usia anak yang mana gitu loh. Karena seperti Bu Wiwi ini misalnya, nah, masih punya orang tua kan, punya mama misalnya. Nah kan berarti kalau posisi Bu Wiwi ini berarti kan masih sebagai anak. Ya, jadi, nah bagaimana Bu Wiwi ini terhadap mamanya, relasinya bagus atau tidak, kan seperti itu. Nah, jadi di sini kan otomatis Bu Wiwi ya punya cara berpikir yang sudah berbeda, ya punya kebijaksanaan sehingga oh ya udah tidak perlu dibawa lagi. Lalu pengalaman masa lalu mungkin ada, ya pengalaman masa lalu yang misalnya ya, kurang mengenakan, kurang menyamankan dulu ya. Tapi sekarang dengan usia dari Bu Wiwi tentu akan melihatnya berbeda. Nah, ya kan? Jadi di sini kalau bicara Bu Wiwi sebagai anak, ya beda cara menjelaskannya, ya. Nah, misalnya dengan Bu Reni juga yang sebagai anak, nah beda juga. Nah, jadi di sinilah kita perlu lihat range usianya seperti apa, sehingga cara memberikan pengetahuannya juga berbeda, ya, membuat dia paham, muncul penyadaran di anak itu berbeda-beda caranya. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Reni, tentang anak. Saya ada satu cerita menarik sebenarnya yang karena tadi Pak Adi menyebutkan anak yang sudah menjadi orang tua gitu ya. Jadi ya ini ada satu yang pernah konsul sama kami juga dan sudah berhasil diselesaikan. Jadi kadang kita sebagai anak ini yang perlu kita pikirin ya. Kita sebagai anak itu memiliki persepsi sendiri terhadap orang tua. Kalau papa saya sih beda-bedain saya. Kalau papa saya tuh kalau adik saya nomor 1, kalau saya begini. Itu kita punya persepsi sendiri ya. Dan ini jangan dibilang suatu hal kecil apa. Itu bisa jadi walaupun kita sudah menjadi orang tua kebawa masih kebawa ya. Jadi pernah kami menangani satu masalah orang ini laki-laki, bapak-bapak, dia udah jadi bapak, anaknya sudah 18-19 tahun. Datang ke kami hanya cuman mengatakan bahwa relasi dia dengan papanya itu kurang baik. Karena kenapa? Karena dia merasa papanya tidak sayang dia, papanya lebih sayang adiknya, papanya itu selalu marah sama dia, selalu mengecilkan dia, tidak percaya dia, bahkan dia itu tidak diberikan kepercayaan untuk mengelola bisnis papanya. Papanya itu lebih menyanjung adiknya, menurut dia nih, lebih menyanjung adiknya. Bahkan satu saat katanya beberapa bulan sebelum dia datang ke saya itu sempat dia ketemu papanya di airport. Saya ketemu papa saya di airport Singapura, dia bilang. Ketemunya di toilet. Papasan. Dan papa saya lewat begitu aja, begitu ngelihat saya. Nggak mau tanya, nggak mau apa. Dan di situ dia sebagai anak menderita sekali, merasa sakit hati, tapi juga di satu sisi dia merasa sedih, ya karena kok papanya bisa begitu gitu.
Nah, jadi dia di situ kalau sesuai dengan judul kita mungkin dia beranggapan di dalam hati ini udah lu gua en lah ibaratnya gitu kan. Sampai papasan pun papanya nggak tegur dia gitu. Jadi dia merasa lu gua en banget gitu. Nah, ternyata setelah digali-gali, setelah dia bisa mengungkapkan semua isi hatinya dan sebagainya, setelah dia kita bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi, ternyata enggak seperti itu. Ternyata apa itu memiliki ungkapkan. Papanya ini tipe orang tua yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang dia rasa. Ya, akibatnya si anak dari kecil itu menduga papa nggak sayang dia gitu. Nah, karena anak menduga papa nggak sayang dia, anak mundur teratur seperti mau menjauhkan diri. Jadi dari SMA dia udah minta sekolah yang jauh, dari terus kuliah dia minta di luar negeri gitu segala macam. Pokoknya dia kalau bisa menjauh dari bapaknya gitu ya. Kalau bisa dia menjauh dari bapaknya. Nah, kemudian akhirnya setelah dia menjauh dari bapaknya begitu, seolah-olah bapaknya ini merasa kayak bapaknya punya persepsi sendiri lagi terhadap anaknya sehingga bapaknya menganggap ya sudah terserah kamu dah, kamu maunya gimana gitu. Nah, jadi inilah yang nggak ketemu antara hubungan orang tua dengan anak, nggak ketemu. Masing-masing mempergunakan persepsi masing-masing sesuai dengan pengalaman masing-masing, betul nggak? Nah, jadi si orang tua ini dengan anak juga nggak ketemu. Nah, begitu dia menggunakan persepsi masing-masing semuanya, ya sudah, yang terjadi kayak gitu, hampir lo gue en ibaratnya tuh yang ya ini ya. Nah, tapi ternyata begitu dilihat, ternyata mereka di dalam itu hubungan anak dan orang tuanya sangat erat, bahkan saling sayang sebenarnya. Ya, jadi setelah menemukan, oh ternyata ya papa saya ngerti yang saya pikirin, papa saya tuh sebenarnya sayang sama saya tapi dia nggak ngerti caranya, dia bukan tipe orang yang bisa mengungkapkan, bukan tipe orang yang bisa bicara sama anak dan sebagainya. Nah, sehingga satu saat itu dia mengubah persepsinya terhadap papanya. Begitu dia mengubah persepsinya terhadap papanya, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan papanya. Papanya bangganya luar biasa. Akhirnya terakhir begitu ketemu saya, ternyata semua bisnis papanya diserahkan ke dia. Sampai dia inilah yang dia terima gitu loh. Inilah dia suka. Jadi semua bisnisnya itu memang diberikan ke dia. Nah, di situ dia mendapatkan seperti semacam penghormatan sebagai anak gitu. Nah, itu. Jadi walaupun udah menikah, tetap kalau masih punya orang tua, walaupun kita udah punya anak, tetap kalau masih punya orang tua, namanya kita tetap anak gitu. Nah, kalau tetap anak, makanya kita juga sama orang tua itu punya persepsi sendiri juga. Nah, yang terjadi seperti ini. Ini menarik banget. Begitu saya ngelihat itu perubahannya beda banget. Waktu datang ke saya itu dengan nangis-nangis, mengatakan papanya sayang, kira-kira 2 bulan kemudian dia balik lagi, dia bilang, wah ternyata papa saya berbeda gini-gini ya. Saya sekarang dikasih kepercayaan untuk ini, dan dia benar-benar mau membuktikan ke papanya dia bagus, dia bisa gitu. Itu yang terjadi. Ya. Jadi belum tentu loh orang tua kita yang kelihatannya di luar tuh garang, terus apa namanya kata-katanya kasar dan sebagainya, ternyata dia belum tentu seperti itu gitu ya. Kadang-kadang persepsi kita sebagai anak. Itu sih, Reni, silakan. Happy ending ya Bu Yana ya. Ya happy ending kalau mau belajar ya. Kalau nggak belajar ya lo gue en. Iya betul Bu. ini kan karena memang yang bahasa masalah ya komunikasi ya. Jadi kalau udah jarang komunikasi, yang timbul malah ya persepsi semua. Persepsi. Ya. Kayak dibilang cerita Bu Yana tadi. Jadi persepsi-persepsi yang main dan akhirnya kita yakinin itu benar, wah udah. Jadi timbullah permasalahan yang mengarah ke lu gua en itu, ya. Ya betul. Oke. Pak Adi, kalau kita kembali lagi ya, mungkin kalau kasus suami istri nih yang punya pola asuh yang berbeda, ibaratnya yang kayak tadi kita di awal ngomong, terus latar belakang yang berbeda. Nah itu dampaknya ke anak seperti apa, Pak? Solusinya juga seperti apa kalau seperti itu? Ya, nah ini yang bikin agak anak itu kebingungan namanya. Ya itu tadi yang seperti kita bahas di awal, yang Bu Wiwi katakan, ya ada anak yang merasa dekat dengan salah satu orang tuanya kan gitu. Ya. Nah itu juga diakibatkan ya itu karena anak akhirnya kebingungan
melihat ini orang tua. Jadi anak tinggal hanya melihat situasi. Nah, sehingga mana yang bikin dia lebih nyaman ya di sanalah dia lebih dekat ya. Nah, anak nggak. Makanya di sini kadang-kadang perlu pengetahuan itu supaya kita suami istri itu ya, misalnya menyadarin lah, kan masing-masing tahu dong pihak latar belakang dari pasangannya itu seperti apa. Nah, tentu setelah punya anak, nah ini harus menjadi semacam diskusi. Sejujurnya saya katakan begitu yang benar. Diskusi. Jadi jangan sampai nanti anak dibikin bingung. Ya, masing-masing bawa pemikiran masing-masing. Oh, kalau saya dulu adalah dengan orang tua begini-begini dan ini baik misalnya menurut si suami. Si istri juga menggunakan data dia, ya. Dulu saya gini-gini dan ini nggak baik. Tapi nggak ketemu ini. Nah, akhirnya mereka tidak ada kata sepakat, tapi anak terus di hadapan mereka ini. Nah, akhirnya anak yang dibikin bingung. Ya, sebentar anak dikatakan oleh istri diarahkan begini-begini, ya. Jadi seorang anak gini-gini diarahin. Nanti dari yang sisi suami sebagai papa beda lagi. Nah, anak bingung nggak? Bingung. Ya. Jadi ini memang yang membuat anak itu jadi kebingungan dan ini juga jujur mempengaruhi pertumbuhan si anak dalam hal secara psikologinya adalah ya si anak itu penuh keraguan, kebingungan. Nanti tumbuh besar, ya dia akan banyak kebingungan, sulit memegang mana yang benar, gitu loh, ya. Jadi apalagi si anak itu katakanlah mengambil pola waktu kedua orang tua yang berbeda begitu, ya sudah, yang penting asal mama senang, asal papa senang lah, ya toh. Yang penting gua aman, gua juga ikut senang, happy. Nah, jadi si anak mengambil pola begitu. Nah, ini akan membentuk karakter dia kelak dewasa, ya seperti itu. Yang penting ya everybody happy lah. Semua orang bisa senang, nggak masalah. Nah, tapi orang seperti ini nggak akan pernah bisa mengambil sebuah keputusan yang mantap. Bingung dia. Nah, itu efek ke depan panjang-panjangnya ya buat menjadi sebuah perilaku buat si anak. Nah, ini yang kadang-kadang masih banyak. Jadi dulu ada juga teman saya ya sekarang lah dengan pasangannya yang begitu penuh ketakutan, jadi overprotective ya. Jadi karena dulu kecil merasa diabaikan, apalagi dulu kecil banyak dititip ke pembantu atau apalah, orang tua sibuk. Nah, jadi yang sebagai istri ini merasa kurang perhatian dari papa mama. Sehingga waktu dia punya anak, tentu dia nggak ingin anaknya mengalami seperti dia. Dan kebetulan dia punya suami yang cukup ya mapan lah ya, secara finansial cukup, sehingga benar dia gunakan waktunya untuk anak, ya segala hal untuk anak, tapi berlebihan. Nah, terbalik dengan suami yang dulu juga katakan orang tua perhatian dan orang tua juga perhatian bukan yang terlalu protect, ya. Dan juga ya lihat sikon lah, jadi ada masa-masa pertumbuhan dia ya banyak dibebaskan ya ini. Nah, demikianlah sang suami ini tumbuh besar. Nah, jadi begitu sekarang punya anak, melihat istrinya begitu protect lah katakanlah. Nah, tentu dia sebagai suami yang melihat lah ini terlalu berlebihan gitu loh, ya terlalu berlebihan dan juga justru melelahkan lah bagi si istri itu. Jadi suami merasa ngapain sampai seperti itu gitu loh, ya. Biarkan aja, saya dulu juga sama orang tua saya begini, masalah saya juga begini tukar gitu loh, ya. Nah, tapi bagi si istri nggak bisa dan dia sulit lepas dari protek itu, ya. Nah, jadi akhirnya ya terus-terusan ke tiap anak sama proteknya segala hal. Jadi selalu dia ada untuk anak. Nah, masalahnya adalah ini cukup menarik. Kalau begitu selalu ada untuk anak, pertanyaannya sampai kapan? Ya, sampai kapan? Apakah sampai nanti anak sudah tua juga masih dilihat sebagai anak, ya, diprotek, ya? Ya, mungkin nggak sampai segitu. Tapi kalau misalnya anak sudah berkeluarga, ya, juga sudah punya anak lah, dia cucu. Terus ini yang sebagai orang tua masih dengan pola yang sama. Nah, kira-kira gimana? Ya, nah ini tentu satu hal yang perlu dipikirkan, ya, diketahui oleh kita
Sehingga harus jelas sekarang menjadi orang tua itu. Kapan batas-batasannya harus agak kendur, ya. Jadi kalaupun menjadi orang tua itu, oke, kapan kita sebagai orang tua yang harus cukup berperan, tentu yang baik ya. Nah, sampai kapan kita harus kurangin, ya. Mulai kita biarkan anak untuk bertumbuh. Nah, ini sesuatu yang orang tua perlu ketahui strateginya, ya. Jadi ya, hal-hal seperti itu. Jadi juga saya lihat sesuai topik kita ya, lu gua N, saya pikir ya ini menurut Bu Bibi lah atau sama Bu Reni, bisa nggak terjadi orang tua sama anak itu lu gua N? Kalau Ayo. dari saya sih sepertinya tidak bisa. Tidak bisa, Bu Bibi? Tidak bisa juga, karena ada hubungan darah setidaknya. Ya, Jadi hanya seperti bersifat temporer aja. itu. Nah, selama ini kita juga, ya saya juga pernah dengar kisah ya, soalnya sulit. Dulu ya saya lihat, pernah dengar cerita juga, ini memang luar biasa nakalnya ya, dari juga nakal di luar ya, bahkan sudah narkoba juga segala macam lah, masuk sel dan segala macam. Ya akhirnya tetap orang tuanya menerimanya gitu loh, ya begitu anaknya dalam kondisi kesehatan. Nah seperti kayak semacam ya, nggak ada cerita lu gua N gitu loh ya, walaupun senakal apapun. Nah ya itu sudah dari dulu ya sebagai orang tua yang kalau dikatakan ya penuh cinta kasih tanpa syarat ya ke anak ya akan berlaku demikian. Tapi ya kita nggak tahu, belum tentu anak. Tapi saya juga waktu itu merasa ya anak harusnya juga nggak bisa mengatakan sama orang tuanya lu gua N. Ya. Nah tetapi sesungguhnya walaupun kita lihat seperti tidak mungkin, tapi di kenyataan, di realita yang ada kita lihat loh, ada terjadi kondisi lu gua N. Walaupun itu terjadi karena terpaksa, ya terpaksa lu gua N-nya. Ada juga yang karena memang terlalu parah ngaco ya. Nah contoh yang terpaksa, misalnya pernah dengar nggak berita tentang seorang anak yang tertekan banget, akhirnya bunuh diri, tertekan dari orang tuanya, ya. Yang tadi stres, depres, akhirnya ya setelah melukai diri nggak mempan lagi, akhirnya ya sudah mengakhiri hidupnya, ya. Makanya banyak tuh misalnya yang lompat dari ketinggian. Nah, itu bukankah lu gua N? Nah, jadi terpaksa si anak mengambil tindakan lu gua N-nya melalui bunuh diri. Dan ini sudah sering loh kita dengar realita ini, betul enggak? Nah, belum lagi juga kita dengar misalnya ya, ada juga berita-berita bagaimana orang tua anak yang katakan juga membunuh orang tuanya. Ada dong. Membunuh sehingga memang meniadakan. Lah itu juga lu gua N loh. Ya. Nah, itu cukup mengerikan ya memang. Nah, jadi walau secara sejatinya ya tidak pernah terjadi lu gua N secara hubungan orang tua anak ya, karena hubungan darah. Nah, tapi ya sekarang kita lihat memang kekacauan ya. Sekarang semakin ke sini zaman sudah banyak berubah ya. Moralitas itu sudah boleh katakan turun jauh. Nah, sehingga sekarang banyak terjadi seperti itu. Orang tua dengan alasan pembenaran apapun berujung akhirnya anaknya mati bunuh diri. Ya. Nah, anak juga yang nggak tahu orang tuanya dulu sudah begitu susah payah dan segala macam membesarkan dia, akhirnya juga tega membunuh orang tuanya. Juga ada terjadi. Nah, jadi ini memang udah zaman-zaman yang saya pikir ya sudah moralitas itu sudah mulai turun ya. Nah, jadi hati-hati. Kita semoga yang di sini kita semua tidaklah menjadi orang tua yang sampai akhirnya dengan anak hubungannya sampai ada lu gua N. Nah, tetapi walaupun kita tidak katakanlah oke, kita di sini adalah ya pada orang tua dan anak-anak yang baik, tapi juga waspada, cek ya kira-kira lu gua N yang secara soft, yang saya katakan soft, halus, ya seperti tadi, anak menjauh, nggak mau dekat. Ya, yang anak yang sudah menghukum orang tuanya, itu juga kita boleh kategorikan lu gua N loh secara halus ya. Jadi artinya ya sudah terjadi secara ada jarak antara orang tua dan anak. Ya, walaupun bukan terputus, tapi sudah benar-benar berjarak.
banyak tindakan-tindakan lah ya, anak yang akhirnya memberikan orang tuanya setelah memang tua, ya. Jadi tidak peduli, semua saling lempar tanggung jawab. Misalnya ada yang seperti itu. Jadi hati-hati. Yang sekarang di sini yang menjadi orang tua, ya pengetahuan itu penting lah, ya, penting banget. Jangan sampai kita nanti suatu hari hanya ada penyesalan dan penyesalan, ya, plus penderitaan. Janganlah, ya. Oke, Itu. baik. Untuk Ibu yang ingin bertanya langsung bisa silakan raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mari kita ngopi dulu yuk. Silakan. Ini yang saya suka. Yuk. Mari minum. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Gene ya. Selamat sore semuanya. Mau bertanya ya, bagaimana dengan anak yang diasuh di yang lain? Apakah sama polanya bila ternyata mengalami kekerasan di keluarga angkat tersebut? Apakah akan berpengaruh ketika anak tersebut dewasa atau berumah tangga? Ini tentu sangat berpengaruh ya. Ini akan mempengaruhi memang perjalanan hidup si anak ya. Jadi kalau udah dewasa ya tentu ini sebenarnya sudah bisa dipetakan kira-kira seperti apa ya. Jadi bayangkan ini tragis nih ya, nasibnya ini udah semacam udah jatuh ketimpa tangga, ceritanya begitulah. Jadi dari sejak kecil ya sudah semacam diasuh, diangkat oleh orang lain, diadopsikan lah. Ini aja sudah semacam si anak bisa mempersepsikan itu ya semacam sudah dibuang, ditolak. Itu satu hal. Oleh orang tua angkatnya, asuhnya dapat lagi kekerasan. Ya, ini jatuh ketimpa tangga ini namanya. Betul? Nah, tentu si anak ini akan bertumbuh dalam keadaan mental ya benar-benar sangat tertekan ya. Artinya begitu besar perasaan apa kalau misalnya dia nanti setelah dia diasuh dia tahu bahwasanya dia adalah diadopsi oleh orang tua, ini adalah orang tua angkat. Nah, itu akan lebih sangat mengganggu ya keadaan mentalnya. Nah, itu mempengaruhi dia nanti kelak. Jadi tentu di sini dia akan kira-kira lah coba dengan keadaan begitu kalau kelak dia menjadi orang tua nih, ya. Kalau kelak dia sudah dewasa dulu, ini kita bicara dia sudah dewasa, ya sudah apa? Nah, bagaimana dia akan memperlakukan, ya, baik orang tua biologinya kalau dia ketahui ya di mana, dan orang tua adopsi, apakah bisa dekat? Ya kan? Belum tentu. Betul? Ya, karena di sana ditolak, di sini juga dapat kekerasan. Nah, tentu juga kalau dia sudah berkeluarga dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, nah bagaimana dia ke anak? Kira-kira dia akan menjadi tipe orang tua seperti apa? Nah, ini juga nanti berdampak juga pada anak-anaknya. Ya, jadi keadaan begitu ini memang sebuah yang sangat sulit lah. Ini sudah pasti bisa mengarah lu gua N lah kalau suatu hari dia sudah bisa mandiri cukup ini, ya dia mungkin akan menjauh, menghindar, nggak mungkin akan ini. Kalau dia masih terjebak ya pada persepsi dia atas kejadian pengalaman masa lalu dia masa kecilnya ya, jadi penuh penolakan seperti itu. Nah itu pasti seperti itu. Oke, dari Bu Yana, apakah ada yang mau ditambahkan? Sedikit aja, karena apa yang dijelaskan Pak Adi itu udah saya sepaham juga. Kalau misalnya dari dia diasuh oleh orang lain, apakah sama
polanya, kebiasaannya biasanya sama. Jadi kalau misalnya, halo, bisa dengar ya? Ya. Okay. Jadi kebiasaannya biasanya tuh memang sama gitu ya, sama seperti kalau di keluarganya diangkat sama di keluarganya udah dibuang, diangkat sama orang tua angkatnya, di orang tua angkatnya juga dipukulin misalnya atau dapat kekerasan, ya pasti nanti dia berumah tangga itu kalau punya anak dia akan mempengaruhi pola asuh dia. Tetapi di sini bisa terjadi dua hal, bukan pola asuh yang dia juga nanti membuang anak atau misalnya memberikan kekerasan ke anak. Itu satu alternatif pertama. Ada yang seperti itu. Ada yang berikutnya adalah dia bisa terlalu overprotect menyayangi anak sehingga dia tidak mau anaknya terluka sama sekali, yang akhirnya anaknya juga jadi terluka gitu ya. Jadi seperti itu memang akan mempengaruhi. Cuman ini kalau saya dengar begini, saya pernah ada satu kasus juga ini mirip seperti begini, saya jadi ingat sampai waktu itu saya sempat menyalahkan orang tuanya gitu. Jadi orang tua yang memberikan anak ini ke orang lain, tapi orang lain ini masih family begitu. Nah, orang lain yang diberikan kepercayaan ini ternyata dia suka mukul misalnya, terus anaknya mengalami dipaksa misalnya harus mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya begitu, sampai anaknya ini seperti kalau kita bilang cerita zaman dulu itu ada Cinderella upik abu gitulah ya, kurang lebih kayak begitu gitu. Nah, jadi saya kemudian mengatakan begini ke orang tuanya datang itu karena merasa menyesal gitu, dia menyesal menyerahkan anaknya. Cuman pertanyaan saya begini, kamu kenapa alasan apa yang membuat keluarga yang mengangkat itu memperlakukan anaknya seperti itu, gitu ya, memperlakukan anaknya seperti itu. Nah, kemudian dia bilang alasannya motif ekonomi, karena keluarga yang mengangkat itu ekonominya juga nggak bagus gitu. Terus saya langsung bilang sama orang tua aslinya, lah kenapa kamu memberikan anak ke keluarga yang nggak mampu? Kalau alasannya kan kamu bilang kamu juga nggak mampu, kenapa kamu kasih ke keluarga yang nggak mampu? Ya mendingan tadinya dipegang aja sendiri gitu, daripada dikasih orang, dia alasannya nggak mampu, tetapi diberikan ke keluarga yang nggak mampu, ya sama juga bohong gitu ya. Nah dia bilang ya itu penyesalan saya. Nah disinilah kadang-kadang kami memiliki jalan buntu untuk memberikan solusi, karena kenapa? Tua itu nggak mau jujur cerita yang sebenarnya, alasannya gitu loh. Hanya membela sama kita bilangnya ya karena motif ekonomi, karena saya nggak kuat waktu itu, saya nggak punya pekerjaan, jadi saya kasih anaknya segala macam gitu. Kita buntu kalau dia udah bilang begitu, kita nggak bisa gali lagi. Padahal sebenarnya saya yakin sekali ada alasan lain waktu memberikan anaknya. Karena kalau misalnya nggak ada alasan lain, cuman karena ada alasannya saya nggak punya pekerjaan, saya nggak alasan ekonomis, kemudian saya memberikan anak itu kepada orang dan orang ada yang menerima, dan orang itu juga orang yang nggak mampu, lah di sini kan aneh, ya kan? Nah, jadi kasihan anak ini seperti menderita banget. Kalau kita lihat mukanya itu sangat menderita gitu. Jadi saya berpikir ini cerita keluar lagi gitu. Jadi setiap hari harus dari kecil harus bantuin orang tuanya nyapu, misalnya nyapu nggak kalah, misalnya anaknya pun sering dipukul, sering dapat kekerasan dari orang tuanya. Nah, di sini kalau saya bilang apakah nanti kemudian anak itu setelah dewasa itu mempengaruhi pola asuh dia ke anaknya, pasti ada pengaruhnya. Karena hal-hal yang menurut dia tadi itu sangat menderita, sangat sakit, nah itu akan mempengaruhi dia. Nah, kalau dia bisa bertahan sampai dewasa loh. Tapi kalau di tengah jalan dia mengatakan, mama, papa lo gue N. Nah, udah dia N seperti yang tadi Pak Adi bilang. Dia memilih jalan N sendiri gitu. Makanya nggak heran kan, beberapa saat yang lalu kita pernah dengar anak-anak kecil aja udah ada yang bunuh diri, betul ya? Ada yang bunuh diri nulis surat, misalnya dia mengunci diri dan sebagainya. Ada yang lompat dan sebagainya, kita nggak pernah tahu loh. Nah, jadi kadang-kadang kalau udah terjadi begini, orang tua begini, enggak itu masalahnya bukan sama kami, masalahnya
pacarnya apa segala macam. Sebetulnya jangan dulu. Orang tua kadang-kadang gampang banget berpikir begitu gitu ya. Itu masalahnya kalau kita mau urut-urut adalah karena anak tersebut tidak memiliki pegangan yang kuat untuk cukup untuk dia mengemukakan apa yang terjadi di dalam diri dia gitu, sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Walaupun case di luarnya seolah-olah gara-gara pacarnya, gara-gara bullying, gara-gara apa dan sebagainya gitu ya. Nah jadi ini yang orang tua kadang-kadang nggak mau, ya itu kembali lagi saya bilang tadi, kadang-kadang untuk menghadapi masalah anak ini saya perlu menghadapi keegoannya orang tua untuk mengakui dulu apa kesalahan itu agak susah gitu ya. Nah karena saya juga dulu pernah menjadi orang tua, jadi saya tahu memang susah untuk mengalahkan egonya dulu gitu. Tapi setelah kita belajar, setelah kita mempunyai pemahaman, kita merenung, kita memiliki pengetahuan, ya sekarang sih kalau emang salah ya gampang sekali ya. Ya Bu Wiwi kan bisa merasakan sendiri gitu. Sangat mudah untuk mengenali aku salah dulu. Ya dulu orang tua, tapi ya orang tuaku memang dia nggak punya pemahaman. Sekarang kita punya pemahaman nih, kita tahu kita salahnya di mana dan sebagainya. Gitu. Saya rasa Pak Adi juga, Bapak juga bisa salah loh, bukan Ibu aja ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir yang salah itu kebanyakan Ibu ya, karena Ibu itu kan cerewet, gitu. lebih banyak interaksi sama anak. Jadi Ibu biasanya yang lebih merasa apa salah apa dan sebagainya. Padahal sebenarnya orang tua khususnya Bapak juga memiliki kesalahan dalam pola asuh yang tidak disadari. Contohnya yaitu tadi anak-anak yang mendapatkan bullying seperti yang kita pernah bicarakan di Smart Parent terdahulu, anak-anak yang mendapatkan bullying itu karena keberadaan sosok orang tua itu terutama papa kurang gitu. Nah, di sini sebagai suami istri sesuai dengan pertanyaan Bu tadi ini mempunyai pengalaman masing-masing yang kemudian akan membentuk satu karakter keluarga itu seperti apa gitu ya. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, kelihatannya sepele ya Bu ya kayaknya ya. Tapi hubungan anak dan orang tua ini jika tanpa pengetahuan bisa menimbulkan banyak masalah ya Pak, Ibu ya. Banyak banget. Betul. Padahal dari dasar yang hanya ya itu aja soal pengetahuan lah ya. Jadi kalau saya katakan ya pertama ya udah pasti menggunakan pengalaman masa lalu untuk menjadi orang tua. Jadi apapun pengalamannya itu jadi dasar dia menjadi orang tua ya terhadap anaknya sekarang seperti apa. Nah, kemudian dari situ juga tanpa pengetahuan membuat ya berkembang biak lah kalau dia penuh ketakutan, khawatir ya masa depan anak. Nah, juga ada yang terjebak pada ego ya. Menurut dia anak itu harus begini baru sukses, bisa seperti dia. Nah, jadi banyak orang tua yang mendidik anak itu ya menggunakan dasar-dasar itu tadi. Ya. Nah, sehingga dari situ bertolak anak ya tergantung bagaimana model anak, tiap anak itu bisa beda-beda. Ya akhirnya ya ada yang mudah tertekan, ada yang mudah memberontak. Nah, itu intinya seperti itu. Ya, introvert ekstrovert. Nah, sehingga semakin remaja ya semakin besar daya lawannya ya, daya perlawanannya. Bahkan sampai bisa ya menghukum orang tua ya. Bikin orang tua stres kembali lah kalau bisa ya. Nah, jadi akhirnya begitu yang terjadi gesekan-gesekan itu ya dengan bentuk ragam kejadian masalah lah ya. Jadi akhirnya gesekan itu melebar. Nah, kita nggak tahu berujung apakah lu gue end atau ya terus-terusan aja seperti itu ya, terlalu penuh ketegangan relasinya. Jadi ini yang perlu diketahui, dipahamin. Di mana kita di sini ingat baik-baik posisi kita selain kita sebagai anak ya mungkin kita sekarang yang punya anak ya sudah jadi orang tua juga ya. Nah maka penting pengetahuan ini supaya jadi anak kita harus bagaimana memahami orang tua, mengerti juga ya, kita harus bisa melihat kenapa papa begini, kenapa mama begini, apakah dulu. Nah kita jadi bisa melihat ke sana daripada kita langsung terjebak pada persepsi kita ya. Papa egois, nggak mau tahu ini, mama bawel,
Nah, kita nggak mau tahu, padahal misalnya pengalaman mereka jauh lebih menderita. Nah, disinilah anak dengan pengetahuan itu ya harus bisa melihat seperti itu. Nah, kemudian dengan bekal pengetahuan juga ya tentu kita tahu terhadap anak kita harus bagaimana, ya. Nah, jadi kita bagaimana, nah kita lihat seperti apa anak kita kenalin dan kita lakukanlah pendekatan yang berbeda ya sesuai kebutuhan anak. Nah, semua bisa berpengetahuan, ya saya pikir ya akan semakin baiklah hubungan antara orang tua dan anak. Mungkin sudah jaranglah kita dengar istilahnya ada anak yang lompat bunuh diri, ada yang narkoba atau apa segala macam ya, sampai istilah penjara sekian lama. Terus juga tidak dengar lagi ada anak yang begitu kejam, sadis terhadap orang tua. Ya mudah-mudahan itu sudah nggak ada, lenyap dengan adanya pengetahuan ya. Nah, saya pikir ini yang cukup menjadi satu fokus atensi buat kita semua lah, bersama lah, untuk supaya berkehidupan yang lebih baik ya, kira-kira seperti itu. Karena kita nggak bisa hindarin selama kita di kehidupan ini, ya kita sebagai anak, sebagai orang tua selalu begitu kan, nggak pernah putus rantai ini ya. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Adi. Dari Bu Yana ada tambahan? Saya cukup yang itu aja tadi. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, gimana nih Reni? Kita kemana nih? Ren? Masih nggak ada suaranya ya Reni? Ini deh. Maaf, ini sepertinya ada satu pertanyaan yang masuk dari chat ya. Coba saya lihat dulu. Ini dari Bu Sandra. Pak Adi, Bu Yana, kalau mengenai orang tua yang selalu memaksakan keinginannya ke anak, waktu kecil mungkin tidak bisa melawan, tetapi setelah dewasa maunya melakukan apa yang tidak disukai oleh orang tuanya. Tetapi kan kalau begitu terus ya merugikan diri sendiri juga ya. Pengennya sih bisa berkomunikasi bagus dengan orang tua, tetapi sudah terlanjur jauh dan susah berkomunikasi. Bagaimana seharusnya saya sebagai anak yang sudah dewasa untuk mencoba kembali sebagai sisi yang memulai komunikasi itu? Terkadang kan pengen mencoba, tapi melihat sifat orang tua yang tidak acuh, kesal juga saya. Jadinya urung lagi. Bagaimana nih, Pak Adi, Bu Yana, silakan. Menarik. Ini sebetulnya pertanyaannya tadi mirip-mirip yang ditanyain sama Bu Wi ya. Cuma yang ditanyain sama Bu Wi tadi dari sisi orang tua. Nah, sekarang dari sisi anak nih yang bertanya. Ya, bagaimana saya mau memulai komunikasi dengan orang tua, tapi kadang-kadang orang tua modelnya kayak gitu, terus kalau misalnya dicuekin kan kesal juga, misalnya gitu ya. Nah, kembali dengan penjelasan saya tadi, kita belum memulai berkomunikasi, tetapi di kepala kita sudah mempunyai persepsi. Nanti papa saya begini, nanti mama saya begini, pasti saya diginiin, pasti saya digituin. Nah, sebagai anak kita memiliki persepsi itu loh, ya. Jadi persepsi-persepsi itu yang membuat kita akhirnya menunda langkah kita untuk memulai komunikasi, sehingga jarak antara kita dengan orang tua makin melebar, ya, makin melebar. Dari sisi orang tua kita udah bahas apa yang harus kita lakukan, misalnya mengadakan pendekatan ke anak karena mungkin persepsi kita terhadap anak begini begitu. Nah, sekarang dari sisi anak juga sama, harus melihat persepsinya anak, ya. Persepsi kita kepada orang tua kita, belum kita memulai komunikasi aja kita udah bisa bilang begitu. Kita udah bisa bilang, nanti kalau saya ini ngelihat sikap papa saya begini, saya kesel juga, apa segala macam. Itu udah persepsi. Ya, kenalin dulu, saya punya persepsi ini nih. Kalau misalkan punya persepsi ini terus, berarti saya nggak maju-maju nih. Saya nggak memulai komunikasi. Jika tidak ada yang memulai komunikasi, apakah komunikasi itu akan berjalan? Tidak, tentu ya. Nah, jadi kita harus berani memulai komunikasi, tetapi bukan berani yang nekat tanpa perhitungan. Ya, kita harus berani
Tapi dengan perhitungan. Dengan perhitungan itu maksudnya begini. Andai saya sudah tanya, saya sudah komunikasi, saya sudah memulai. Terus papa saya masih seperti itu. Papa saya misalnya orang tua saya masih seperti itu jawabannya. Saya harus apa? Nah, bertanyalah kepada diri sendiri. Saat itu saya harus gimana? Marahkah saya? Nah, tanya-tanya seperti itu kalau sebagai anak, ya. Jadi kalau misalnya loh, ya kesel juga sih, kesel wajar. Tapi mau kita bawa terus nggak? Maksudnya kesel-keselnya itu, kalau kita bawa terus habis itu kita emang bener nih papa, udahlah pak, sorry ya, lo gue end, nah, kan aneh kalau begitu, bener nggak? Langsung kayak gitu kan repot nanti, ya. Jadi pemahaman anak, apalagi yang udah belajar, misalnya anak itu kan zaman sekarang kan pemahamannya bagus ya, maksudnya nalarnya main, logikanya main. Coba mulai dari pemikiran, kalau papa saya misalnya begituin kita lagi, saya mesti apa? Terus kita juga mesti lihat, oh jangan-jangan papa saya begini sebetulnya ada maksud yang baik di baliknya, tapi saya tidak mengenal apa maksudnya. Atau jangan-jangan papa saya memang orangnya kayak gini, memang dari dulu tuh orang tuanya tidak membiasakan dia untuk bicara seperti ini. Ada ya orang tua yang jarang, misalnya nggak bisa berani minta maaf ke anak, karena kenapa? Orang tua mereka juga nggak bisa minta maaf ke dia. Nah, mereka jadi udah terbiasa dengan pola itu. Tidak bisa minta maaf, tidak bisa mengucapkan terima kasih, tidak bisa mengucapkan minta tolong, taunya cuma gini, besok ini ya. Nah, jadi kita yang denger, ih apaan sih nyuruhnya gitu, jelek banget gitu kan. Nah, tapi memang begitu yang dia tahu dari orang tuanya. Nah, kita sebagai anak apabila mengerti, oh model papa saya itu adalah model ABC dengan stereo begini, kita misalnya gitu ya. Kalau kita udah tahu modelnya kayak gitu, ya sudah kita udah ngerti, itulah papa saya. Kalau modelnya bukan begitu, itu bukan papa ya, betul nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngerti begitu, ya misalnya kita berkomunikasi sama dia memulai, terus ternyata si papa begitu, atau misalnya si papa modelnya kayak gitu keluar, ya memang itu papa kamu, gitu loh. Karena dulu pun mungkin dia begitu dengan orang tuanya, dapat pendidikannya seperti itu, kita mesti paham, oh ya sudah. Jangan yang kayak gitu dibawa baper. Kalau anak zaman sekarang ya udah ngerti begitu, jangan dibawa baper gitu. Ya udah, kalau emang tujuannya niatnya baik untuk memulai lagi komunikasi, ya sudah mulai aja terus dengan kata-kata yang baik dan sebagainya. Lama-lama juga orang tua pasti bisa melihat gitu loh perkembangan anak. Satu, kedua, saya dan Pak Adi itu biasanya memberikan tips-tips untuk anak bagaimana bisa berbicara, berkomunikasi ke orang tua lebih baik lagi. Nah, tips-tips ini, sekali lagi saya bilang, bisa kami sampaikan, tetapi kami memiliki syarat-syarat, misalnya kayak gini. Tips ini akan apabila, berarti kan ada syaratnya, ya. Nah, syaratnya ini salah satunya adalah kita pahami dulu orang tua kita itu seperti apa, dan kita pahami dulu diri kita seperti apa. Kalau kita nggak memahami diri kita seperti apa, orang tua kita seperti apa, maka tips ini nggak jalan, gitu. Nah, jadi tapi kalau kami sampaikan di sini itu untuk mengetahui diri kita seperti apa, itu nggak makan 1 hari penjelasannya, karena panjang banget gitu ya. Nah, tapi tips ini akan dipersingkat dengan kata-kata kenali dulu diri kita kayak apa, kemudian kenalin orang tua kita kayak apa. Nah, setelah itu baru kita bisa istilahnya mengedukasi tanda kutip orang tua kita. Jadi kita ngomong baik-baik aja, tetap terus baik-baik. Nanti kalau ada sela waktu kita ngomong, orang tua kita ngomongnya agak kasar sedikit, ya kita perbaiki, tapi perbaikinya jangan gini. Nggak boleh begitu dong, jadi orang tua masa ngomongnya begitu, jangan begitu, nggak boleh ya. Jadi ngomongnya cuma boleh masuk pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Nah, itu lama-lama nanti akan kita lihat kok perubahannya. Dan bagaimana cara mempengaruhi orang tua kita tanpa dia sadari itu kita juga punya tipsnya gitu. Tetapi ini nggak bisa dilakukan tanpa ketulusan. Nah, jadi kalau misalnya yang masih memiliki perasaan kayak kesel, jengkel sama orang tua dan sebagainya, ini nggak jalan gitu. Ya. Nah, jadi buat semuanya kalau misalnya ada yang sekarang ini memiliki masalah dengan orang tuanya, entah kita nih udah sebesar begini masih memiliki rasa-rasa nggak nyaman sama orang tua kita, pertama-tama kita berpikir dulu, oh mungkin orang tua saya ini begini tujuannya baik, oh orang tua saya begini itu sebenarnya menurut persepsi saya aja, saya yang mengira dia begini begitu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya di counter loh, suka di counter begini.
Ibu nggak tahu sih, emang bener orang tua saya kayak gitu, emang bener kenyataannya bener kayak gitu gitu. Ya emang bener di permukaan emang bener kayak gitu, tapi karena kita nggak bisa ngelihat bahwa orang tua kita memang begitu dan di balik itu ada apa kita nggak bisa lihat itu gitu loh. Ya, yang kita lihat cuma permukaannya aja kan, permukaannya aja. Oh orang tua saya kayak gini. Karena pernah satu kali kita misalnya sama orang tua kita dimaki sama orang tua kita, maka berikutnya kita sebelum berbicara sama orang tua kita udah di pikiran kita udah langsung keluar nih. Tadi ocehin lagi, tadi maki lagi, tadi omelin lagi. Berarti kan persepsi yang kita yang tarik, betul nggak? Padahal orang tua kita belum tentu dia marahin kita loh waktu kita ngomong, betul nggak? Tapi kita yang sudah membuat kondisi, oh saya ini pasti dimarahin, oh saya ini pasti orang tua saya ini pasti begini responnya, pasti begini responnya, itu kita sendiri yang tarik, ya. Nah ini salah satu yang menjadi pertimbangan saya untuk menjawab ini gitu. Nah selanjutnya mungkin Pak Adi mau nambahin atau silakan. Ya, ini jadi contoh sederhana aja ya. Para teman-teman di sini simpel ya, punya orang tua papa mama. Sekarang gini, kita tes persepsi. Misalnya ada persepsi apa kita ke papa mama kita. Ya di sini persepsi yang kita bilang negatif saja dulu ya. Nah kalau saya bicara misalnya ya secara cepat, saya katakan papa. Nah muncul apa di pikiran kita? Persepsi apa? Galak, ya. Apalagi misalnya kurang perhatian, ya. Apa? Nah kalau mama, nah apa? Biasa cerewet, bawel, apalah ya. Nah, ini kita hanya khusus fokus yang negatif. Nah, kenalin itu. Itulah persepsi. Ya. Nah, sekarang coba ingat dengan persepsi ini mempengaruhi nggak sikap kita ke orang tua, papa dan mama? Ayo, gampang sekali. Ya, bagaimana kita sekarang selama ini berkomunikasi dengan si papa, mama dengan membawa persepsi itu? Sederhana itu. Ya. Nah, coba sekarang kita gunakan pengetahuan ini. Oh, itu persepsi loh. Apa belum tentu benar loh. Ya, karena saya juga nggak tahu seperti apa yang membuat si papa begitu, mama begitu. Oh iya ya. Nah, coba ubah seperti itu cara pandangnya. Nah, dengan cara pandang yang berubah ini, karena memang kita katakan kita mulai, oh belum tentu persepsi saya benar. Nah, coba nanti ya buktikan bagaimana saat kita bertemu orang tua berkomunikasi. Lihat selama kita sadar ya dengan yang tadi saya katakan ini, nah coba lihat nanti ada perbedaan nggak cara pandang terhadap orang tua. Hal sepele ya. Nah, disinilah kita sebagai anak ya yang masih ada orang tua. Ya, jujur saya katakan selagi ada kesempatan kita memperbaiki hubungan itu, semakin jauh dari lu gua end, kalau bisa lu gua happy bareng, nah kita lakukanlah gitu loh, ya supaya apa? Supaya tiada penyesalan, itu yang penting gitu loh. Biasa orang itu sudah tiada itu baru sadar gitu loh, baru sadar dan menyesal ya dan segala macam. Tapi semua sudah serba terlambat, ya. Jadi entah heran saya dari dulu kenapa ini kita terjebak dengan penyesalan ya, selalu suka yang terlambat aja ya, dari yang mulai sekolah juga paling enak kalau terlambat atau apa. Nah jadi seperti itu teman-teman, cara ngeceknya gampang ya, tinggal tipsnya itu bicara dari persepsi loh ya. Nah belum lagi kita bicara dari perasaan-perasaan melalui emosi ya, nah itu nanti ada lagi, jadi banyak hal lah, tapi itu sedikit tips lah untuk bagaimana kita mengecek, mengenal diri kita. Oh iya ya, selama ini rupanya, aduh pantas asal gue ngomong sama mama, di kepala gue muncul nih, bawel, apa. Terus gue pengen kalau udah ke tempat mama, pengennya cepat balik. Nah, gitu. Hal-hal simpel aja dulu, ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit lagi. Kadang-kadang kita lupa ya, kita yang udah dewasa, yang udah jadi orang tua, kalau kita masih punya orang tua, kadang-kadang kita lupa. Kita selalu melihat kesalahan ke atas terus. Misalnya, oh papa ini gini, mama ini gini, misalnya gitu ya. Dan sering kita bicarakan misalnya, udah jangan deh kalau ada telepon. Saya jadi ingat ada satu, sudah tua, anaknya juga udah besar, tapi kalau misalnya ada orang tuanya nelfon, di HP-nya bunyi ada tanda tulisan nama bapaknya muncul gitu, dia deg-degan dan dia saling ini sama istrinya, kamu yang angkat gitu, nggak ada yang mau angkat. Jadi saya ingat banget tuh cerita itu.
jadi lucu juga. Jadi setiap kali ada orang tuanya telepon itu mereka main lempar-lemparan gitu, karena kayak udah nggak mau gitu kalau bisa komunikasi sama orang tua itu. Nah, ingat Bapak Ibu, di bawah kita ada anak kita. Kita itu melakukan itu kan terhadap orang tua kita ya, seolah-olah kita tetap memegang logo N dalam tanda kutip, emosi itu kita pegang, perasaan itu kita pegang, persepsi itu kita pegang, tapi kita mesti ingat di bawah kita ada anak kita dan sikap kita itu adalah contoh buat mereka. Ya, sikap kita itu adalah teladan buat mereka, sehingga yang di bawah kita itu dalam hal ini anak kita akan melihat, oh persepsi mereka ya, tanpa mereka mengerti, mereka akan beranggapan, oh begitu cara memperlakukan orang tua ya. Nah itu nanti hati-hati ya, suatu saat ya bisa jadi kita pun akan menerima seperti itu. Jadi waktu kita menelpon anak juga akan lempar-lemparan, nggak mau ngangkat gitu ya. Jadi ini menarik. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah contoh buat anak kita yang di bawah. Jadi lebih baik sekarang selesaikan. Berpengetahuanlah, belajarlah, mengertilah tentang diri kita sendiri, mengertilah tentang diri orang pada umumnya seperti apa, termasuk orang tua kita. Supaya apa? Supaya satu, yang seperti Pak Adi bilang tadi, jangan ada penyesalan di kemudian hari ketika orang tua kita udah nggak ada. Ya, yang kedua, juga jangan memberikan contoh yang sebetulnya kita sendiri nggak mau seperti itu. Gitu. Nah, nanti contoh itu akan dilihat anak kita sendiri. Anak kita di bawah kita itu siap-siap akan menjadi next kita loh, ya. Jadi ketika kita melakukan apa, dialah akan melakukan itu terhadap kita gitu. Ya, itu yang saya ingatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yana, Pak Adi. Bu Sandra, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Apa bisa kita lanjutkan, Pak Adi, Bu Yana, karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat? Saya pikir nggak apa-apa, sebentar bisa lah. Oke, baik. Saya coba bacakan ya pertanyaan dari Ibu Laluna. Anak saya sepertinya kurang dekat dengan papanya. Kalau saya minta dia bertanya ke papanya, dia sepertinya enggan. Sebaliknya, kalau saya minta suami bertanya ke anak, suami yang minta saya menyampaikan ke anak. Kira-kira bagaimana saya harus bersikap atas permasalahan ini ya, Bapak, Ibu? Nah, maksud saya, bagaimana cara saya menyampaikan ke suami? Karena saya merasa suami harus merubah sikapnya ke anak. Oke. Nah ya udah benar, anak suami harus merubah. Artinya ya anak merasa nggak bisa dekat ya, nggak bisa dekat dengan papanya. Sementara si papanya juga sudah memberi contoh banyak hal yang disampaikan melalui istrinya. Jadi anak juga sudah menangkap seolah-olah ya persepsinya bisa aja muncul, papa nggak mau banyak ngomong sama saya misalnya. Nah, karena apa-apa melalui mama. Nanti misalnya mamanya sering ngomong, itu papa kamu bilang kamu ini, kamu harus ini ya. Nah, jadi selalu komunikasi by via antara mama gitu loh. Nah, tentu anak punya persepsi, kita nggak bisa tahu anak akhirnya berpersepsi apa gitu loh ya. Kok papa nggak mau ngomong ke saya atau apa, kok melalui mama, sehingga kalau nanti anak juga disuruh misalnya untuk nyampaikan ke papanya, ya tentu dia nggak mau kalau dapat penolakan, sehingga dia juga enggak lah. Nanti lama-lama dia juga bilang, mama yang sampaikan saja lah, kita ganti-gantian gitu loh. Ya. Nah tentu polanya sama nih anak dan si yang sebagai papa. Ya, di sini yang harus perbaiki jelas si papanya, ya kan. Nah sebagai istri ya tentu ya harus dibicarakan, ada apa, digali misalnya, kamu dulu gimana dengan papa kamu, ya dicari tahu dengan si papa mertua dulu, si suami ini gimana dia, ya. Nah dari cerita itu nanti bisa ketahuan, ya ternyata suami juga misalnya ya kita nggak tahu terjebak pada persepsi kah, atau memang ada kejadian tertentu yang menyebabkan dia juga menyimpan emosi-emosi tertentu yang sampai sekarang masih dia simpan, dia pegang. Nah itu bisa saja terjadi. Jadi perlu dilakukan pembicaraan seperti itu oleh istrinya, ya, untuk dicari tahu, di pelan-pelan digali. Nanti pasti dari sana dapat ketahuan kok, gampang sekali, ya. Jadi juga bisa nanti dipengaruhi suami
Misalnya, kamu tahu enggak dampaknya begini, kalau artinya kamu selalu suruh saya menyampaikan, nanti anak pun nggak bisa menyampaikan apa-apa ke kamu, karena dia menganggap itu sebagai penolakan. Bisa saja dia persepsi kamu nggak suka dia, kamu atau apa dia. Nah, ini kan nggak bagus buat anak. Nah, kita gugah si suami ini, ya, karena kalau memang pada dasarnya dia juga memang sayang anak, ya begitu dia misalnya mendengar penjelasan tadi, bisa jadi dia tergerak, ya, merasa oh iya, sehingga walaupun dia masih terpengaruh masa lalu, tapi dia masih melakukan upaya, artinya pelan-pelan lah dia mulai bisa menyampaikan ke anak misalnya. Nah, sehingga dia membuka komunikasi dulu ya, dengan anak, dan artinya dia juga sering memancing anak untuk mulai berkomunikasi dengan dia, ya, melalui dengan dia bertanya dulu atau apa segala macam. Ya itu hal yang sangat mudah bagi saya ya, nggak sulit lah. Ya, tapi kalau ini sampai dibilang sulit, misalnya ada yang mengalami kasus begini dibilang sulit, ya maka coba cek di masa lalu dulu waktu kecil gimana dengan orang tua. Biasanya terjebak di sana itu, ya, di persepsi dan di perasaannya. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke? Oke, semoga terjawab ya Bu Laluna untuk pertanyaannya. Oke, ya. Ya, baiklah Pak Adi, Bu Yana. Nggak terasa ya, waktu udah sampai jam 5:10. Oh, oke. Materi hari ini ya memang sangat menarik ya, sampai nggak berasa ya. Mungkin Pak Adi dan Bu Yana bisa memberi kesimpulan dari sesi hari ini? Ya, dari saya intinya adalah ya hati-hati. Kita tidak berharap sampai nanti hubungan relasi anak dan orang tua ya benar-benar bisa terjadi lu gua en, walaupun di beberapa kasus yang realita yang kita lihat ya itu cukup heboh ya, tapi semoga itu tidak terjadi lah ya, kalau bisa memang tidak pernah akan ada lagi. Nah, itu satu hal. Nah, kedua di sini tentu sebagai orang tua ya saya katakan bukan hanya orang tua tapi dia menjadi pionir, harus duluan yang sebaiknya ya berpengetahuan lah, terutama yang sekarang menjadi orang tua yang masih anaknya masih kecil ya. Nah, sehingga belajarlah ya, sehingga bisa memberikan yang terbaik ya dalam hal mengasuh, membesarkan anak, sehingga anak itu nanti berkembang dengan sehat, baik. Nah, itu penting orang tua yang memulai dulu berpengetahuan ya bagi anaknya yang masih kecil ya, apalagi yang sedang menuju remaja ya, itu sangat menjadi perlu diberi atensi, karena jangan sampai anak menjadi sangat kritis dan akhirnya timbul pola mau menghukum kembali kita. Nah, itu cukup repot ya, jadi segera ambil tindakan. Nah, semoga ya materi hari ini ya di Coffee Talk kita bicara ini ya membuka sedikit wawasan kita sebagai orang tua lah. Jadi kalaupun kita juga sebagai anak, kalau memang kita dengan orang tua katakanlah selama ini relasi kurang harmonis, kurang bagus, ya mudah-mudahan juga dengan pembahasan kita hari ini ya kita bisa jadi melihat ada jalan untuk memperbaiki ya relasi itu. Ya, semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi dan Bu Yana atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga acara kita banyak membawa manfaat dan inspirasi untuk para peserta Coffee Talk ya. Terima kasih juga untuk para peserta yang telah mengikuti Coffee Talk Neowise kali ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab hari ini. Lain kali bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di Coffee Talk selanjutnya. Untuk para peserta yang mungkin punya masukan, saran, atau topik yang menarik untuk dibahas di Coffee Talk Neowise, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di nomor 0819 28 28 6981 0819 28 28 6981. Yuk kita sama-sama bergabung di akun Facebook, Instagram, dan channel YouTube Neowise. Ingat di like, follow, dan subscribe ya. Bapak Ibu, saya Reni. Dan saya Wiwi. Beserta semua kerabat kerja Coffee Talk Neowise undur diri.
Bapak Ibu dipersilakan menyalakan kamera dan mikrofon untuk menyapa atau sekedar mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Mari dan dipersilakan. Oke, kami yang berterima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Adi, Ciana. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Ciana, Bu Wiwi, Reni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi, semuanya. Reni.